Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 795. 7 dari mereka mengepung musuh dari segala arah. Xie sudah sangat sibuk. Dia membagi 3 duplikat dirinya. Seolah-olah dia bertarung ke 4 arah. Di antara teman-temannya, dia berada di bawah tekanan terbesar. Pada saat ini, tampak jelas berapa banyak pekerjaan yang Xie lakukan dalam kultivasinya setiap hari. 4 salinannya menghadapi musuh yang berbeda dan bertempur di pertempuran yang berbeda. Anehnya, dia memiliki kontrol yang baik atas mereka semua. Meskipun sangat berat baginya untuk menghadapi banyak lawan ini, dia cukup beruntung untuk memiliki kendali Su Xiaoyan. Su Xiaoyan tidak terburu-buru untuk melepaskan keterampilan jiwa tipe kontrol yang paling kuat. Namun, setiap kali Xie dihadapkan pada situasi yang sulit, ledakan Star Wheel Sackless akan membantunya. Ledakan. Yuanen Yehui mengangkat palu kanannya dan menangkis tombak kerangka roh jahat iblis itu. Dia menyapu secara horizontal dengan palu kirinya dan mengayunkannya langsung ke dada lawannya. Master kerangka roh jahat menggeram dengan suara yang dalam. Tampaknya ada api jiwa menari di matanya. Dia berjongkok dan membawa tombak di depannya. Suara teredam lainnya terdengar. Master kerangka roh jahat dan Yuanen Yehui mundur selangkah pada saat bersamaan. Dari segi kekuatan, mereka berdua merasa seolah-olah mereka telah bertemu pasangan mereka. Ye Xinglan berada di tempat yang sedikit menguntungkan di sini. Meskipun sulit bagi pedang Stargot-nya untuk menghancurkan pertahanan Tuan Roh Jahat Serigala Raksasa, pedang Stargot memiliki kesadaran pedang selain aura pedangnya. Kesadaran pedang yang tajam telah menekan Tuan Roh Jahat Serigala Besar dari awal sampai akhir. Setelah dia menemukan bahwa lawannya dapat meningkatkan dirinya dengan memakan hati, Ye Xinglan telah memastikan bahwa dia tidak bisa mendapatkan hati yang lain dengan serangan yang terus-menerus. Yue Zhengyu sangat cocok dalam kekuatan dengan lawannya. Penunggangnya mendapat bantuan dari kuda perang di bawahnya. Energi gelap yang dia miliki sangat kuat, tetapi dia secara kebetulan melawan jiwa bela diri malaikat suci yang merupakan kebalikannya. Energi kegelapan dan cahaya yang saling bertentangan bertabrakan satu sama lain. Mereka terus-menerus melepaskan badai energi yang menakutkan di langit. Namun, mereka bertarung di malam hari, yang jelas tidak mendukung energi suci. Pengendara gelap itu merasa seolah-olah dia satu dengan kudanya. Kuda perang mimpi buruk bergerak ke sana kemari, sepenuhnya selaras dengannya. Ketika dia mengayunkan tombak di tangannya, api hitam yang menyilaukan akan meledak dalam sekejap dan meletus dengan gelombang energi yang kuat. Api hitam dan tombak pengendara bergabung menjadi satu entitas dan menebas ke bawah dengan berani. Sepasang sayap terbentang di belakang Yue Zhengyu. Seluruh tubuhnya ditutupi baju perang putih, dan cahaya dari tubuhnya menghujani. Dengan koordinasi cahaya penghakimannya, ia meluncurkan satu serangan demi serangan. Namun, pengendara gelap menggabungkan serangan dan pertahanan menjadi satu, penyatuan pengendara dan kuda. Dia stabil seperti gunung yang tinggi. Untuk sementara waktu, tidak ada dari mereka yang bisa melakukan apapun terhadap lawan mereka. Namun, dari kepadatan kekuatan jiwa mereka, jelas bahwa pengendara gelap lebih unggul. Secara relatif, Su Lizhi adalah yang lebih santai di antara mereka. Dia juga mengenakan baju perangnya. Armor perangnya berwarna putih, tapi itu adalah warna putih yang berbeda dibandingkan dengan Yue Zhengyu. Itu tidak memiliki aura suci, tetapi tampaknya sangat tebal dan berat. Dia bertubuh besar dan tinggi, tetapi setelah dia mengenakan baju perangnya, kekenyalannya menghilang. Sebaliknya, ia tampil penuh kekuatan dan keagungan. Dia berdiri di samping Su Xiaoyan, tampak seperti pelindungnya yang setia. Mereka berdua terjerat dalam pertempuran, sementara orang-orang hitam jauh pergi melanjutkan pembantaian mereka di berbagai mobil. Tang Wulin bertempur melawan lawannya sambil mengawasi perubahan seluruh situasi. Dia hanya melirik beberapa kali tetapi sudah memahami situasi teman-temannya. Ini tidak bisa berlangsung lebih lama. Jika ini terus berlanjut, ratusan nyawa di kereta jiwa semua akan menjadi mangsa para penguasa jiwa jahat. Ketika dia memikirkan hal ini, Tang Wulin tiba-tiba melolong ke langit, berjuanglah dengan semua yang kamu miliki. Dengan teriakannya yang keras, armor tempurnya bersinar terang dengan cahaya kemasan. Sikap Tang Wulin yang berubah dengan cepat berubah. Dia mendarat di tanah dengan kakinya dan seperti gunung yang menjulang. Dari tubuhnya, lingkaran cahaya kemasan meledak.
Pada saat yang sama lingkaran cahaya ini bersinar ke arah luar, Master Jiwa Jahat Sage Jiwa Tujuh Cincin, yang terus menggunakan kecepatan tinggi saat menyerangnya, tiba-tiba merasa tubuhnya tumbuh berat, dan dia langsung jatuh ke tanah. Ketika sepasang cakar tajamnya menggaruk dada Tang Wulin lagi, dia merasakan reaksi yang sangat menakutkan menembaki dia. Itu mengguncang cakarnya begitu banyak sehingga mereka ditolak dan dikirim terbang mundur. Ini, Tang Wulin menginjak tanah dengan kaki kanannya, memanfaatkan Golden Dragon Suckers the Earth. 8 naga emas kecil muncul tiba-tiba. Gelombang kejut yang kuat telah mengguncang Soul Sage Tujuh Cincin, menariknya ke tanah dengan kekuatan seperti itu seluruh tubuhnya mati rasa. Dia telah mendengar Tang Wulin juga. Ketika dia dihadapkan dengan pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini, dia mengaktifkan keterampilan jiwa kelimanya tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, cincin jiwa ketujuhnya pun menyala. Dalam sekejap ini, Tang Wulin akhirnya tahu apa jiwa bela diri Tuan Roh Jahat ini. Seekor kelelawar besar yang tertutup baju besi muncul di hadapan Tang Wulin. Kelelawar penghisap darah. Ini adalah jiwa bela diri Tuan Roh Jahat. Tidak heran dia begitu gesit dan bahkan bisa mengendalikan darah orang lain. Ternyata jiwa bela dirinya terkait dengan darah. Namun, bahkan jika dia telah melepaskan keterampilan jiwanya yang ketujuh, tubuh sejati penghisap darah, kekuatan penghisap besar yang datang dari tanah masih membuatnya tidak melepaskan cengkeramannya untuk saat ini. Tang Wulin sudah meluncurkan serangannya. Golden Dragon Suckers the Earth mengguncang kelelawar penghisap darah sehingga seluruh tubuhnya mati rasa. Namun, dengan pertahanan kuat tubuh sejati jiwa bela diri itu, gerakannya hanya lamban sesaat sebelum ia mulai berjuang untuk membebaskan dirinya. Meski begitu, kekuatan hisap dari lingkaran emas Tang Wulin terlalu besar. Kelincahannya masih terbatas pada kisaran tertentu. Tang Wulin menggunakan tombak naga emas di tangannya sebagai cambuk. Dia turun dari langit dan jatuh ke bawah. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan lolongan dari mulutnya, Golden Dragon Roar. Cahaya ungu keluar dari matanya seperti kilat dari mata setan ungu. Dalam sekejap, Tang Wulin melepaskan setiap keterampilan jiwa tipe kontrol yang dia miliki. Kelelawar penghisap darah tidak punya pilihan lain selain untuk berubah menjadi kepulan kabut secara instan. Dia menggunakan metode meninggalkan medan perang yang paling dikenalnya. Dia ingin melarikan diri. Namun, kejutan spiritual Purple Demon Eye telah memperlambat gerakannya selama setengah ketukan. Setengah ketukan inilah yang menentukan hasil pertempuran. Siluet emas melompat diam-diam dari tanah dan membungkus dirinya di sekitarnya. Itu menariknya ke tanah. Pada saat yang sama, di saat di mana dia belum sepenuhnya berubah menjadi kepulan kabut, cambuk Golden Dragon Spear akhirnya menyerang ke arahnya. Tuan Roh Jahat Tujuh Cincin itu meraung. Serangkaian suara pecah datang dari dua kata armor perangnya. Dia secara paksa dicambuk ke tanah. Tang Wulin mengangkat kaki kanannya, dan tubuhnya tiba-tiba bangkit dalam angin puyuh saat ia terbang ke langit. Di tempat ia baru saja berdiri sekarang berdiri dalam bentuk yang sangat humongous. Itu adalah jiwa roh keduanya, Tuan Naga. Kaki kanan Overlord Dragon menginjak dengan berani tanpa ragu-ragu. Tanpa ampun menginjak Soul Sage Tujuh Cincin. Naga Overlord tingginya 60 meter. Bobotnya bahkan tidak bisa digerakkan oleh Tang Wulin dengan kekuatannya 50.000 kilogram. Sebagai pemburu yang paling menakutkan di tanah itu, kekuatan kaki Tuan Naga segera mengirim getaran melalui tanah. Bahkan kereta jiwa yang jatuh dari jauh terguncang sampai bergoyang ke kiri dan ke kanan. Tang Wulin menunjuk ke arah mobil dengan tangan kanannya, Gold Song, pergi. Gold Song, yang telah melilitkan diri pada guru roh jahat sebelum ini, telah berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan panah yang tajam. Itu dibebankan ke orang-orang hitam dengan basis budidaya 3 cincin. Gumpalan kabut tersebar ke lingkungan dari bawah kaki Tuan Naga, menembak dengan kecepatan menyilaukan. Embusan udara panas keluar dari lubang hidung Tuan Naga. Tak lama setelah itu, tiba-tiba rahangnya terbuka, dan semburan api merah keluar dari mulutnya. Keterampilan jiwa Master Roh Jahat penghisap darah untuk berubah menjadi kabut sangat berguna untuk menghindari serangan fisik. Namun, ketika dia dalam bentuk kabut, kerusakan yang dia ambil dari serangan energi berlipat ganda. Di tengah ratapannya, dia sudah mengambil ledakan langsung dari api yang mengerikan itu. Namun, pada saat ini, kelelawar kecil yang tak terhitung jumlahnya keluar dari kabut dan terbang ke segala arah. Metode penyelamatan diri oleh roh jahat bisa digambarkan sebagai tanpa henti.
Bab 796. Tang Wulin mendengus. Dia berdiri di atas kepala Tuan Naga dan memukul dadanya dengan tangan kanannya. Segera, cincin cahaya kuning kecoklatan muncul kembali. Sebuah gaya gravitasi yang sangat besar turun dari surga dan itu menekan kelelawar kecil sampai jatuh ke tanah. Tak lama setelah itu, pisau Blue Silver Kaisar bangkit langsung dari tanah dan membentuk Blue Silver Impaling Arai. Seperti meletakkan hau berlapis gula pada tongkat, kelelawar kecil itu tertusuk. Seseorang harus teliti dalam memusnahkan kejahatan. Tang Wulin melakukannya dengan sangat baik. Overlord Dragon berbalik dan menyerbu langsung ke medan perang lainnya. Dengan sosoknya yang menakutkan dan kakinya yang besar, setiap langkah yang diambilnya membawa kekuatan guntur. Sejak Tang Wulin selesai mengubur tulang naga di lembah naga, jiwa roh Tuan Naganya mampu terwujud menjadi bentuk yang solid. Ketika Tang Wulin mengubur tulang-tulang naga Tuan dengan sayap tumbuh di punggungnya, roh-roh Tuan Naganya telah menelan kerangka itu. Itu kemudian jatuh ke dalam tidur selama setahun. Ketika terbangun, Tang Wulin bisa memanggilnya untuk terlibat dalam pertempuran langsung. Namun, harganya mahal. Itu mengeluarkan kekuatan jiwa Tang Wulin pada tingkat yang sangat cepat. Dengan kekuatan jiwa Tang Wulin saat ini, Overlord Dragon hanya bisa bertarung selama setengah menit. Namun, dalam keadaan seperti itu, setengah menit sudah menjadi selamanya. Itu bisa memutuskan hasil pertempuran. Jiwa Sage 7 Cincin telah benar-benar dikalahkan oleh Tang Wulin dalam beberapa detik setelah kemunculan tiba-tiba Tuan Naga. Pada saat yang sama ketika Tang Wulin berteriak kepada rekan-rekannya untuk bertarung dengan kekuatan penuh mereka secara bersamaan meledak dengan kekuatan. Yuanen Yehui melolong ke langit. Cincin jiwa keempat di tubuhnya tiba-tiba menyala. Tubuhnya agak menyusut, tetapi lengannya bertambah tebal. Dia mengayunkan palu raksasa di tangannya yang secara paksa mengirim kerangka roh jahat yang terbang di depannya. Iblis Titan. Yuanen Yehui melompat dan membentangkan sepasang palu raksasa. Dia mulai melancarkan serangan liar ke arah Master Roh Jahat Kerangka. Di sisi lain, pedang Stargot di tangan Ye Xinglan berubah menjadi pedang Meteor Shower. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti Tuan Jiwa Serigala Jahat yang besar itu. Pada saat yang sama, cincin jiwa kelima di tubuhnya menyala. Mata Ye Xinglan tiba-tiba bersinar seterang bintang. Dia mengarahkan pedang Stargotnya ke langit. Tak lama setelah itu, dia menghilang dari tempat dia berdiri. Langit tiba-tiba berubah ilusi sesaat. Tak lama kemudian, sebuah pedang besar turun dari surga seolah-olah itu menembus langit. Itu jatuh langsung dengan ujungnya diarahkan pada Tuan Jiwa Serigala Jahat Besar. Tuan Besar Roh Jahat Serigala merasakan ancaman besar bagi hidupnya. Cincin jiwa keenam di tubuhnya menyala dan tubuhnya membesar lagi. Dia sedikit membungkuk ke belakang dan melolong panjang ke langit. Sebuah lingkaran cahaya yang menyerupai bulan menyala di belakangnya. Bulan berwarna merah darah. Keterampilan jiwa keenam, Blood of Moon Hall. Keterampilan jiwa Blood of Moon Hall dapat memberikan lawannya kejutan spiritual yang hebat dan garis keturunannya sendiri secara bersamaan. Dengan menggunakan keterampilan jiwa ini, dia bisa menggunakan kemampuan ofensif dan defensif 3 kali lebih kuat dari apa yang biasanya dia miliki. Sayangnya, dia menghadapi Ye Xinglan, yang mengasah ilmu pedang wanita itu dengan sempurna. Ketika dia menyatu dengan pedangnya, guncangan spiritual dari Blood of Moon Hall bahkan tidak mempengaruhi Ye Xinglan sedikitpun. Pedang besar yang turun dari langit telah mengirim Master Roh Jahat Besar Serigala terbang dengan tebasan. Sebuah retakan besar muncul di armor pertempuran satu kata yang melindungi tubuhnya. Itu membelah baju besi terbuka di pusatnya di mana itu meninggalkan luka besar di tubuhnya begitu dalam sehingga tulangnya terlihat. Ini terjadi bahkan ketika dia berada di bawah perlindungan Blood of Moon Hall. Jika tidak, tubuh Master Roh Jahat Besar Serigala akan dibelah menjadi 2 bagian. Cahaya suci di tubuh Yue Zhengyu redup tiba-tiba, tapi seluruh tubuhnya berubah warna keemasan. Bahkan sayap di punggungnya telah berubah warna menjadi keemasan. Pedang suci di tangannya terbakar dengan api suci, dan dia sangat fokus. Cincin jiwa kelimanya meledak dengan cahaya. Pola cahaya keemasan berputar di tubuhnya. Malaikat kecil keemasan yang muncul selama Sigat Lake Death Festival muncul di belakangnya sekarang. Mereka tiba-tiba dan diam-diam bergabung ke tubuhnya. Tubuh Yue Zhengyu bergetar. Sepasang sayap berbulu muncul dari punggungnya. Sepasang sayap ini adalah ilusi, tetapi aura suci yang muncul dari tubuhnya meningkat dengan cepat.
Langit tiba-tiba menyala pada saat ini. Seolah-olah matahari muncul di langit malam. Sebuah kolom cahaya keemasan turun dari langit dan jatuh pada Yue Zhengyu. Bayangan malaikat bersayap 6 juga muncul di langit yang tinggi. Pedang suci di tangan Yue Zhengyu seperti cermin yang memantulkan cahaya. Itu mencerminkan kolom cahaya besar yang turun dari langit ke pengendara gelap. Kuda perang mimpi buruk dari pengendara gelap menjerit tanpa suara. Api hitam naik dan sepenuhnya menyelimuti tubuh pengendara gelap. Cincin jiwa ke-6 pengendara gelap menyala. Dia mencengkeram pedang besarnya dengan tangannya dan membuat ayunan horizontal tiba-tiba saat dia memenggal kepalanya sendiri. Kepalanya berguling di antara pinggulnya. Namun, aura gelap di tubuhnya meledak dengan gelombang menakutkan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dia melemparkan pedang besar itu secara horizontal dan itu bertabrakan dengan keterampilan jiwa kelima Yue Zhengyu. Keterampilan jiwa kelima Yue Zhengyu, Malaikat Agung Murat. Dia memanggil cahaya paling murni dari kekuatan suci untuk menyapu bersih semua jejak kejahatan. Pertempuran tampaknya telah beralih dari jalan buntu ke pertarungan kematian dalam sekejap. Ledakan. Cahaya keemasan meledak dengan kekuatan ke udara seperti kembang api. Pada akhirnya, Yue Zhengyu masih terpengaruh meskipun Tuan Roh Jahat Badut melemah. Di tengah sinar pedang hitam keunguan, dia dikirim terbang mundur oleh tebasan itu. Namun, pengendara gelap juga tidak diuntungkan. Kuda perangnya hancur berkeping-keping yang terbakar dengan api emas. Dengan tidak ada pilihan lain, dia telah memindahkan cahaya suci murka malaikat ke kudanya. Dia juga ternoda oleh cahaya suci juga. Dia hanya bisa mendesak kekuatan jiwanya untuk terus menolak cahaya suci. Kedua belah pihak menderita kerugian. Semburan energi paling mengejutkan tidak datang dari 3 sistem serangan utama Battle Soul Masters tetapi Su Xiaoyan. Dia mengangkat staf Starwell-nya tinggi di atas kepalanya. Su Xiaoyan menggumamkan sesuatu. Cincin jiwa ketiganya bersinar terang, dazzling starlight. Berkas cahaya bintang melesat keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, Ye Xinglan, Yue Zhengyu, dan Yuanen Yehui meledak dengan sorotan cahaya bintang yang energi yang membungkus semua tuan roh jahat. Su Xiaoyan belum melepaskan keterampilan mengendalikan jiwa kolektifnya karena dia hanya menunggu kesempatan ini. Untuk mengendalikan lawan seseorang, penting untuk menangkap lawannya dengan lengah. Untuk dapat menangkap mereka yang tidak sadar adalah yang paling penting. Cahaya bintang tampaknya memiliki mata mereka sendiri ketika mereka jatuh ke setiap tuan roh jahat. Koordinasi antara anggota Shrek Seven Monsters sangat sempurna. Starlight berkedip pada tubuh Su Xiaoyan. Ketika sinar bintang terang muncul, trio Yue Zhengyu, Yuanen Yehui, dan Ye Xinglan yang berada di garis depan bereaksi segera. Mereka dengan cepat mengelak ke samping dan memberi jalan pada serangan cahaya bintang. Armor perang satu kata Su Xiaoyan berwarna biru gelap. Bintik cahaya bintang bersinar di atasnya. Itu seperti langit malam dan bintang-bintang. Nama baju besinya satu kata adalah Star. Kemampuan bertarung Master Control Soul Master Shrek Seven Monster telah sepenuhnya didemonstrasikan pada saat ini. Ketika cahaya bintang jatuh ke jilbab Master Jiwa dengan presisi, mereka tampaknya telah membeku dalam waktu ketika mereka berhenti bergerak. Bagaimana yang lain bisa melepaskan kesempatan yang begitu bagus? Keempat klon yang diproduksi oleh Xie bergerak dengan cepat. Dalam sekejap, 4 tuan jiwa jahat dengan basis budidaya yang relatif lebih rendah mengalami luka tenggorokan. Yuanen Yehui melompat. Sepasang palu bergerak seperti meteor mengejar bulan dan mendarat berturut-turut dan tanpa ampun di dada tuan roh jahat kerangka. Di tengah suara renyah dari tulang yang patah, kerangka roh jahat itu dikirim terbang. Yue Zhengyu menggertakkan giginya. Dia berusaha keras untuk menanggung ketidaknyamanan di tubuhnya saat dia menuntun pedang suci di genggamannya. Balok cahaya penghakiman membuntuti tepat di belakang balok cahaya bintang saat jatuh ke pengendara gelap yang telah berubah menjadi pengendara yang menakutkan. Kombinasi dari 2 lampu membuat seluruh tubuhnya dalam pencahayaan emas yang pekat. Ye Xinglan baru saja melepaskan keterampilan jiwanya yang kelima, Star Sword. Saat ini, dia memegang pedang Star God di tangannya, dan seluruh armor tempurnya meledak dengan cahaya bintang, bintang Dewa Pedang. Dia berubah menjadi masa cahaya bintang yang menyala saat dia menyapu sisi besar Master Roh Jahat Serigala dalam sekejap. Meskipun itu hanya keterampilan jiwa pertamanya, itu sangat cepat. Di bawah peningkatan armor pertempuran dan Star God Sword, kehebatannya sangat luar biasa. Sebagian besar penguasa jiwa jahat tampaknya telah menerima luka serius secara bersamaan.
Merebut kesempatan ini, Su Lizzie melemparkan recovery poke bones di tangannya ke rekan-rekannya sehingga mereka hanya perlu membuka mulut untuk menggigit. Tang Wulin juga memanfaatkan kesempatan ini. Dia mengendarai Overlord Dragon dan menyerbu. Tuan Naga yang agung mengamuk. Itu belum mencapai yang lain, tapi api besar sudah keluar dari mulutnya. Jiwa roh Tuan Naga ini terhubung ke Tang Wulin di tingkat spiritual. Itu menembakkan seteguk api yang menelan tuan-tuan roh jahat yang tersisa yang telah mengancam Xie dan yang lainnya. Api yang ditembakkan oleh Tuan Naga itu benar-benar tembakan naga. Sebagai Raja Naga Tanah yang paling kuat, kekuatan tempur Tuan Naga tidak kalah dengan naga sejati. Dengan cara tertentu, itu bahkan lebih mengerikan daripada naga sejati. Setelah Overlord Dragon bertransformasi dan menumbuhkan sayap, itu akan dekat dengan jajaran 9 Raja Naga Besar. Bab 797, mengalahkan musuh. Tembakan naga yang panas menyapu mereka dan meninggalkan jejak abu di belakangnya. Dragonfire Dragon Clan tidak meminta elemen api energi asal dari dunia luar. Sebaliknya, itu adalah jenis api khusus yang dipelihara di dalam tubuhnya sendiri. Suhunya jauh lebih tinggi dari bola api biru Guyue yang dia lepaskan sebelumnya. Terlebih lagi, dengan keuletan naga Overlord, nyala api yang keluar dalam sekejap suaranya luar biasa. Dazzling Starlight dapat membekukan gerakan seseorang selama sedetik. Selama sepersekian detik inilah nasib orang-orang yang tak terhitung jumlahnya memutuskan. Gelombang pertempuran tampaknya telah berbalik dalam sekejap. Kontrol Su Xiaoyan belum dilakukan. Lingkaran-lingkaran emas tampaknya muncul langsung di bawah kerangka roh jahat yang dikirim sebelumnya. Dia baru saja pulih dari Dazzling Starlight dan mengalami rasa sakit yang hebat. Sekarang, tubuhnya dibungkus oleh Starwheel Sackless yang mengikatnya ke tanah dan sepenuhnya membatasi gerakannya. Ketika Yuanen Yehui menyerang dengan palu barunya sekarang, dia telah mengirimnya terbang ke arah Tang Wulin. Dia melihat bahwa Tang Wulin telah merawat lawannya sendiri dan bergegas. Meskipun mereka tidak terbiasa dengan Overlord Dragon of Tang Wulin, mereka memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan Tang Wulin. Ketika tubuh Master Roh Jahat Kerangka itu ditetapkan ke suatu tempat, dia tidak bisa melakukan apa-apa selain menatap ketika entitas Humongous mendatanginya. Ekor Tuan Naga melengkung ke atas. Itu menarik pasangan ramalannya sebelum dadanya. Itu membuat langkah melompat dengan kaki yang terlalu tebal dan melompat. Dengan tubuhnya yang Humongous, ia tampak sedikit canggung ketika melompat. Tatapannya tidak sekuat sebelumnya. Di sisi lain, tatapan Tuan Roh Jahat Kerangka itu menunjukkan keputusasaan. Dengan ketinggian lebih dari 60 meter, makhluk kolosal dengan tubuh sebesar gunung tinggi turun dari langit. Master Kerangka Roh Jahat itu setinggi 10 meter dan dianggap besar. Namun, ketika ketinggian 10 meter dan tinggi 60 meter dibandingkan, perbedaan dalam jumlah mereka tidak hanya 6 kali lipat, tetapi lebih dari 60 kali lipat. Bagian yang paling menakutkan dari Overlord Dragon adalah tubuhnya yang ternyata sangat tangguh. Cracks. Di tengah suara terus-menerus dari mematahkan tulang, Tuan Roh Jahat Kerangka berubah menjadi tumpukan pecahan. Yuanen Yehui mengacungkan palu-palu dan langsung menuju pengendara gelap yang diselimuti oleh cahaya kehakiman Yue Zhengyu. Tanpa ragu, kemenangan sudah dekat bagi Shrek Seven Monsters. Master Badut Jahat yang telah bersembunyi di balik kaki tangannya tiba-tiba merasakan kejutan di wajahnya. Ketika Overlord Dragon menghancurkan tubuh Master Roh Jahat Kerangka dengan kakinya, kutukan lambatnya telah dilemparkan pada Overlord Dragon. The Overlord Dragon meraung dengan marah. Lapisan cahaya keemasan bersinar di tubuhnya. Kutukan lambat tidak efektif. Ini adalah kemampuan bawaan Overlord Dragon yang dikenal sebagai Overlord. Efek dari semua keterampilan jiwa tipe kontrol akan sangat lemah di hadapannya. Meskipun Tuan Roh Jahat Badut memiliki 6 cincin, pangkat hidupnya sangat berbeda dari Tuan Naga. Itulah sebabnya Slow Curse miliknya bahkan tidak memiliki dampak sedikit pun padanya. Kutukan Tuan Roh Jahat Badut telah gagal saat ia berbalik untuk melarikan diri. Dia bisa mengatakan bahwa segala sesuatu tidak menguntungkannya. Dia mengangkat tangan dan bola cahaya kekuningan melesat ke langit. Segera, bayangan kerangka kuning ganas meledak. The Overlord Dragon menembakkan seteguk Dragon Fire yang meliputi area yang luas dan memblokir jalan Master Badut Jahat. Cahaya keemasan menyala di langit. Detik berikutnya, Master Badut Jahat yang ketakutan ditusuk oleh cahaya keemasan dan dipakukan ke tanah. Itu adalah tombak naga emas yang dilemparkan oleh Tang Wulin. Waktu Overlord Dragon juga naik.
Itu berubah menjadi bayangan dan bergabung ke tubuh Tang Wulin saat menghilang. Gelang 9 warna di pergelangan tangan Tang Wulin berkedip-kedip sebentar. Cahaya berputar di dalam kristal di gelang itu. Itu tampak sangat indah dalam kegelapan malam. Tang Wulin melompat maju dan mendarat dekat dengan tombak naga emas. Begitu dia mencengkeram tombak naga emas, tubuh badut yang tertusuk oleh tombak naga bergetar. Tubuhnya dengan cepat layu berubah menjadi bangkai kering. Tang Wulin merasakan energi kehidupan murni dari tombak naga emas memasuki tubuhnya. Itu tidak kuat. Energinya tampaknya tidak sebanding dengan basis budidaya 6 cincin Tuan Roh Jahat Badut. Dia mengerti beberapa saat kemudian setelah sedikit terkejut. Ada hubungan erat antara kelembutan energi kehidupan Tuan Roh Jahat dan kemampuan jahatnya. Dia menganggap bahwa Tuan-Tuan Roh Jahat akan memiliki energi kehidupan yang lebih lemah. Namun, sifat agresif tombak naga emas terlihat jelas. Dia mengangkat kepalanya dan melirik kembang api kerangka kuning yang masih ada di langit. Tang Wulin sedikit mengernyit. Apakah ini sinyal untuk mundur atau permintaan bala bantuan? Jika itu yang terakhir, maka dia takut bahwa mereka akan memiliki lebih banyak kesulitan datang ke arah mereka. Kota terdekat pasti sudah menerima kabar tentang kereta yang tergelincir sekarang. Namun, dia tidak yakin kapan tim penyelamat dari pemerintah federal akan tiba. Master Kerangka Roh Jahat dan Master Roh Jahat Badut telah jatuh berurutan. Dengan kekuatan gabungan dari semua orang, para ahli Master Roh Jahat lainnya juga ditangani dengan cepat. Dengan kontrol kuat Su Xiaoyan, para penguasa jiwa jahat ini tidak bisa melarikan diri bahkan jika mereka mau. Dari jauh, Gold Song bergegas kembali dengan cepat. Itu membunuh semua orang berpakaian hitam yang telah membunuh para penumpang. Gold Song tampak kurang seperti ular sekarang. Panjangnya lebih dari 7 meter, dan tubuhnya berwarna emas cemerlang dengan 2 tonjolan di kepalanya. Bahkan tumbuh sepasang ramalan di bawah perutnya. Cakar tajam mencengkeram tanah yang memungkinkannya bergerak lebih cepat. Sepasang mata emasnya yang cemerlang akan menampilkan cahaya lembut hanya ketika mereka melihat Tang Wulin, jika tidak, itu selalu dingin. Itu adalah roh-roh pertama Tang Wulin. Keterampilan jiwa Bin dan Blue Silver Impaling Arai diberikan kepada Tang Wulin oleh Gold Song. Keuletan tubuhnya dipelihara oleh garis keturunan Raja Naga Emas. Tampaknya tumbuh menjadi kemiripan dengan naga setiap hari. Itu mungkin bagi roh-roh untuk tumbuh. Biasanya, pertumbuhan jiwa roh bergantung pada menyerap energi spiritual pada platform kenaikan roh. Jelas bahwa Gold Song tidak hanya menyerap energi spiritual, tetapi juga kekuatan esensi darah yang berasal dari Tang Wulin. Itu akan berkembang dengan setiap segel dari segel Raja Naga Emas. Tang Wulin telah menghabiskan 3 tahun di Lembah Naga. Menyerap roh-roh naga itu telah membawa manfaat luar biasa. Meskipun lebih lemah dari Overlord Dragon, evolusinya terus-menerus. Pada akhirnya itu akan berkembang menjadi naga suatu hari. Ayo cepat untuk menyelamatkan orang lain. Kita tidak tahu apakah Tuan Roh Jahat telah memberikan sinyal untuk bala bantuan atau tidak. Aku harap pasukan federasi akan segera tiba. Pertama, mari selamatkan orang-orang, kata Ye Xinglan dengan cemberut. Terlepas dari apakah Tuan Roh Jahat meminta bala bantuan, mereka tidak bisa pergi begitu saja. Tak terhitung penumpang yang terbunuh di dalam kereta, dan masih banyak lagi yang membutuhkan bantuan. Orang mati perlu diambil sementara yang terluka membutuhkan penyembuhan. Tak satu pun dari mereka yang terampil dalam penyembuhan, tetapi Pokbuns pemulihan Sulizi setidaknya bisa meningkatkan kemungkinan penumpang yang terluka dirawat. Tang Wulin berkata kepada Sulizi, Lizi, beri kami masing-masing roti keterampilan jiwa ketiga, keempat, dan kelima Anda. Kita mungkin tidak akan tepat waktu jika bala bantuan Tuan Roh Jahat tiba. Baik, Sulizi menjawab dan mulai melantunkan mantranya. Buns mulai muncul satu demi satu. Yang lain dengan cepat mengambilnya. Dengan peningkatan kekuatan jiwanya dari baju perangnya, kepadatan keseluruhan kekuatan jiwa Sulizi adalah yang paling kuat di antara mereka semua. Dia terus memproduksi roti saat mereka dengan cepat menuju ke mobil. Ketika mereka menyelamatkan para penumpang, Tang Wulin menunjukkan keuntungannya karena sangat berbakat dengan anugerah alam. Dia melepaskan jiwa bela diri Blue Silver Emperor-nya dan tanaman merambat besar melonjak ke dalam mobil seperti ular piton besar. Mereka bertindak seperti mengangkat Jack ketika mereka menahan ruang yang dikompresi. Mereka juga bertindak sebagai usungan dengan membawa korban keluar dari bangkai kapal. Dengan kontrol kekuatan spiritual spirit abis Tang Wulin,
menggunakan tanaman merambat adalah cara tercepat dalam menyelamatkan para penumpang. Yang lain hanya mengikuti di sampingnya. Mereka melakukan perawatan pertolongan pertama pada korban yang dibawa oleh Kaisar Blue Silver dari mobil. Kemudian, Su Lizzie memberi mereka masing-masing seekor pokbun pemulihan. Mereka melakukan yang terbaik untuk menstabilkan kondisi para korban. Bab 798, Musuh yang Tangguh. Orang-orang di mobil depan tidak bisa menabung karena mereka semua telah dibunuh oleh Tuan Roh Jahat. Namun, mereka berhasil mengalahkan Tuan-Tuan Roh Jahat dengan cukup cepat sehingga meskipun masih ada korban jiwa yang tinggi di mobil belakang, lebih dari sepertiga penumpang selamat. Banyak dari mereka terluka parah. Mereka yang dalam kondisi agak kurang serius mulai membantu yang terluka dan sekarat setelah menenangkan diri. Sepertinya situasinya terkendali pada akhirnya. Seorang pria parubaya yang tampaknya adalah seorang dokter berlari ke sisi Tang Wulin. Halo. Terima kasih telah menyelamatkan semua orang. Apakah ada berita tentang kapan petugas penyelamat akan berada di sini? Kami tidak dapat menunda perawatan medis lagi untuk mereka yang dalam kondisi kritis, terutama mereka yang mengalami cedera internal. Peluang untuk bertahan hidup berkurang semakin lama kami pegang off pada perawatan untuk mereka. Petik 2. Tang Wulin mengerutkan kening ketika dia berbicara, saya tidak memiliki komunikator untuk menghubungi kota terdekat. Saya bahkan tidak tahu di mana kita sekarang. Pria parubaya itu tampaknya sedikit kecewa ketika dia berbicara. Kalau begitu saya kira kita tidak punya pilihan selain menunggu. Namun, semua kereta jiwa dilengkapi dengan sistem penentuan posisi, sehingga pemberitahuan akan dikirim sekaligus setelah kecelakaan. Tempat ini tepat di antara dua kota, jadi Departemen Penyelamat pasti akan membutuhkan periode waktu sebelum mereka bisa bergegas ke sini. Kita hanya bisa melakukan yang terbaik yang kita bisa dan menyerahkan sisanya pada kehendak dewa sekarang, dan selamatkan orang-orang terlebih dahulu dan berikan mereka perawatan terbaik yang saya bisa. Tolong bawakan saya peralatan P3K di mobil jika Anda dapat menemukannya. Ini akan sangat membantu. Petik 2. Tentu. Terima kasih atas semua masalah yang telah Anda ambil, Tang Wulin mengangguk. Su Xiaoyan berlutut di tanah saat dia dengan hati-hati membalut luka di lengan korban. Dia berbicara dengan lembut, tidak apa-apa. Kamu akan baik-baik saja. Tulang di lenganmu patah, dan aku telah membantu menstabilkannya. Jangan bergerak, hanya berbaring dan menunggu petugas penyelamat. Aku akan segera datang dan membawamu ke rumah sakit. Petik 2. Korbannya adalah orang tua. Meskipun lelaki tua itu sedikit pucat karena kesakitan, dia tampak sangat tenang. Terima kasih, gadis kecil. Kamu seperti malaikat. Terima kasih telah mengalahkan kejam itu. Bisakah kamu memberitahuku dari mana kalian semua berasal? Su Xiaoyan tersenyum. Kami adalah siswa Akademi Shrek. Pria tua itu tertegun sejenak. Akademi Shrek? Iya, tidak heran. Su Xiaoyan menghiburnya, tidak apa-apa sekarang. Tolong berbaring di sini, dan saya akan membantu yang lain. Dia tersenyum ketika berbicara dengan pria tua itu. Dia kemudian berdiri dan berlari ke korban lain. Pria tua itu mengerutkan kening ketika dia menyaksikan bayangannya. Dia menghela nafas pelan. Sungguh gadis yang baik dan muda. Shrek pantas reputasinya sebagai akademi nomor 1 di benua ini. Selain kekuatan mereka yang mengesankan, mereka juga memiliki moral yang berada di luar pencapaian siapapun. Tepat pada saat itulah mata lelaki tua itu tiba-tiba melebar ketika dia berseru nyaring, hati-hati, gadis muda. Tidak ada yang memperhatikan ketika bayangan ungu hitam diam-diam tiba di belakang Su Xiaoyan dan menembak ke arah jantungnya dengan kecepatan kilat. Itu terjadi begitu cepat sehingga tidak ada dari mereka yang punya waktu untuk bereaksi. Namun, jelas bahwa suara tangisan lelaki tua itu memiliki efek yang diinginkan. Su Xiaoyan memiliki banyak pengalaman tempur, jadi dia melemparkan seluruh tubuhnya ke depan setelah mendengar suara pria tua itu. Selain itu, dia tidak melepaskan baju perangnya, karena takut musuh mungkin akan muncul kembali setiap saat. Cahaya violet menyapu melewati punggungnya, begitu dekat sehingga hampir menyentuh dirinya. Su Xiaoyan mengeluarkan gerutuan tertahan saat dia diledakkan oleh cahaya dan menabrak mobil kereta di dekatnya sebelum memantul kembali. Bintik-bintik cahaya bintang mekar di armor pertempuran biru gelapnya untuk menghilangkan pukulan sebanyak mungkin. Namun, serangan musuh itu begitu kuat sehingga pelanggaran besar robek ke bagian belakang armor tempurnya. Untungnya,
Baju perangnya berhasil memblokir sebagian besar serangan. Su Xiaoyan merasakan hawa dingin di tubuhnya saat dia dengan tergesa-gesa mendesak kekuatan jiwanya, ketakutan membangun di hatinya. Sisa dari Shrek Seven Monsters segera bereaksi terhadap perubahan situasi yang tiba-tiba. Xiaoyan, Yue Zhengyu menggeram. Sayap di punggungnya mengepak dengan kuat saat cincin jiwa keduanya berkilau. Dia melepaskan Sein Sword dan melindungi Su Xiaoyan dalam sekejap mata. Sinar ungu hitam berhenti bergerak, dan sesosok muncul dari kegelapan. Itu adalah seorang pria parubaya dengan kulit pucat yang sakit-sakitan. Matanya berwarna ungu gelap. Dia memandang Yue Zhengyu dan berbicara dengan dingin, "Kaulah yang membunuh anak buahku. Kematian bagi kalian semua." Pria itu tidak memiliki baju perang di tubuhnya, tapi dia memancarkan aura yang sangat mengerikan. Yue Zhengyu tidak peduli siapa pria yang berdiri di depannya ini. Dia merasa seolah-olah hatinya akan melompat keluar dari dadanya saat dia menyaksikan tanpa daya ketika Su Xiaoyan diledakkan olehnya. Cahaya keemasan meledak keluar dari matanya saat sayap di punggungnya membentang. Dalam sepersekian detik, cincin jiwanya yang keempat bersinar ketika aura seluruh tubuhnya menguat beberapa kali. Itu adalah keturunan Angel. Dia mengambil langkah maju ke kehampaan saat pedang Sein mendorong ke arah pria paruh baya dengan kecepatan kilat. Halo cahaya ungu hitam berdesir menjauh dari pria paruh baya itu. Sebanyak 8 cincin jiwa muncul dari tubuhnya tanpa sepatah kata pun. 3 cincin jiwa ungu dan 5 hitam. 8 cincin jiwa memicu aura tubuhnya. Dia tidak menghindar ketika dia dihadapkan oleh Sein pedang Yue Zhengyu, hanya berdiri di sana atas belas kasihan. Sama seperti Sein Sword menusukkan ke Valet Halo dengan Sein Radiance Flames yang panas, Yue Zhengyu merasa seolah Sein Sword-nya telah menusuk ke rawa berlumpur dan tidak bisa tenggelam lebih dalam lagi. Dia bahkan lebih terkejut bahwa Sein Sword-nya terkontaminasi oleh warna ungu hitam saat menusuk ke cahaya ungu gelap. Sinar suci ditelan dan meleleh dengan cepat. Apa? Yue Zhengyu kaget. Pria parubaya itu berbicara dengan dingin, "Aku paling membenci aura suci." Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya pada Yue Zhengyu dan melemparkan aliran cahaya ungu hitam yang langsung menyerang Yue Zhengyu. Kecakapan Shrek Seven Monsters dipajang pada saat ini. Yue Zhengyu tidak panik meskipun diserang oleh pria paruh baya itu. Dia mundur dengan kecepatan kilat dengan menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track. Tubuhnya mirip dengan bayangan hantu saat Sein Sword di tangannya dilepaskan dalam sepersekian detik tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, cahaya suci bersinar terang ketika seberkas cahaya bersinar di tubuhnya. Reaksinya yang cepat memungkinkannya menghindari serangan frontal cahaya ungu hitam. Dia hanya sedikit terpengaruh ketika perisai pelindung dilepaskan oleh cahaya suci dan baju perangnya nyaris berhasil memblokir serangan, tapi Yue Zhengyu masih bisa merasakan ketika rona ungu hitam merangkak ke tubuhnya. Bisakah itu mencemari kekuatan jiwanya juga? Sebuah kekuatan luar biasa melesat keluar dan memutar tubuhnya sebelum meledakkannya. Namun, sebuah tangan besar muncul di belakang punggungnya pada saat yang tepat ini. Itu muncul dari udara tipis dan menariknya ke bawah. Bersamaan dengan itu, sepasang palu raksasa jatuh di belakang punggung pria parubaya itu dan langsung memukul kepalanya. Sudut-sudut pria parubaya itu retak menjadi kurva menghina. Dia mengangkat tangannya seolah-olah dia mendukung langit, dengan cahaya ungu keluar dari matanya. Cincin jiwa ketiga tubuhnya berkilau. Bola cahaya ungu yang intens tiba-tiba meledak, seperti bom yang meledak ke segala arah. Tang Wulin baru saja menarik Yue Zhengyu ketika dia segera berteriak, "Oh tidak," di dalam hatinya. Palu ganda Yuanen Yehui runtuh. Serangan cahaya ungu hitam itu menyerangnya pergi dalam sepersekian detik. Sosok tersembunyi Xie juga tidak punya pilihan selain mundur dengan kecepatan tinggi. Aliran cahaya pedang melintas, dan Ye Xinglan juga hancur. Itu bahkan lebih mengerikan daripada apapun yang bersentuhan dengan cahaya ungu hitam akan dengan cepat terkontaminasi oleh warna ungu. Meskipun upaya terbaik mereka untuk mendesak kekuatan jiwa mereka dengan kekuatan penuh, tidak ada cara mereka bisa melepaskan warna ungu. Sinar ungu hitam dipenuhi dengan aura dingin dan ganas, dan juga korosif yang mengerikan. Sepasang palu raksasa Yuanen Yehui sangat besar, namun itu sudah mulai menggerogoti bagian-bagian yang menghantam cahaya ungu. Dia mendesak kekuatan jiwanya untuk melawan, namun dia hanya berhasil mengurangi laju korosi sedikit. Yue Zhengyu berbalik dan segera berjalan ke sisi Su Xiaoyan. Dia mengambilnya saat dia mengepakkan sayapnya untuk terbang dengan kecepatan kilat. Tang Wulin tidak mundur. Pada saat yang tepat ini,
sebagai inti dari skuadron dan pemimpin Shrek Seven Monsters, ia harus membeli timnya beberapa saat. Selain itu, ada begitu banyak korban di tanah. Raungan naga yang gagah berani bergema. Tang Wulin memegang tombak naga emas di tangannya saat cahaya keemasan mekar dari baju tempurnya. Dia mengarahkan tombak ke sinar valet cahaya yang menyebar. Cincin cahaya keemasan yang muncul sebelum mekar keluar dari dadanya sekali lagi dan membuat seluruh tanah tampak redup di depannya. Pada saat yang sama, anggur Blue Silver Emperor melonjak seperti segerombolan lebah dan mengikat para korban secara berurutan sebelum melemparkan mereka semua ke satu arah. Dia harus menyingkirkan semua hal lain dari pikirannya. Prioritas utama masih memastikan kelangsungan hidup semua orang. Su Lizzie menggerakkan tangannya dalam lingkaran lebar saat ia menampilkan teknik Tang Sek Controlling Dragon Capturing Dragon untuk menerima korban yang dilemparkan kepadanya oleh Tang Wulin berturut-turut. Tombak naga emas menusuk ke dalam cahaya ungu hitam. Tang Wulin pertama kali merasakan sensasi yang sama seolah-olah ia tenggelam ke rawa berlumpur. Sekali lagi, cahaya ungu merangkak di sepanjang tombak naga emasnya dalam upaya untuk mencemari dan menimbulkan korosi. Pada saat inilah sinar cahaya ungu hitam, yang ditusuk oleh Golden Dragon Spear, tiba-tiba menghasilkan pola skala naga emas berbentuk berlian. Segera setelah itu, cahaya keemasan bersinar terang ketika tombak itu berjuang bebas dari cahaya ungu dengan suara raungan naga. Kepala naga emas kemudian muncul dari ujung tombak. Itu adalah naga emas mengejutkan surga yang membanting langsung ke dada pria paruh baya itu. Tidak hanya itu, Tang Wulin berteriak keras dan melepaskan Golden Dragon Roar. Bab 799, Kura-kura Neraka 10.000 tahun. Gelombang suara yang kuat dikombinasikan dengan kekuatan spiritual dan juga kekuatan Raja Naga Emas meledak. Pria parubaya itu sedikit terpana ketika sinar cahaya ungu yang dilepaskannya segera melambat. Perisai cahaya ungu muncul di depan dadanya. Perisai itu dalam bentuk kulit kura-kura. Itu adalah kura-kura ungu gelap yang menggunakan cangkangnya untuk memblokir Golden Dragon Shocks The Heavens Attack. Apakah dia menggunakan roh-roh untuk melindungi dirinya sendiri? Tang Wulin terkejut. Segera setelah itu, dia merasakan kekuatan yang luar biasa berseri-seri dan menyerang tubuhnya. Kekuatan Tang Wulin sangat mencengangkan. Meskipun basis budidayanya jauh kurang kuat dari lawan, kekuatan tubuhnya sangat tinggi. Dia melepaskan tubuh naga emas yang mendominasi yang memberikan semua sisik di tubuhnya dan baju perang pertempuran permukaan seperti cermin. Dia lebih percaya diri setelah melihat bahwa tombak naga emasnya mampu menahan sinar ungu dari kontaminasi cahaya. Dia mengandalkan kekuatan, baju zirah pertempuran, dan keterampilan jiwanya untuk menahan serangan lawan dengan paksa. Perlawanannya berhasil membeli jiwa bela diri Kaisar Blue Silver-nya cukup waktu untuk membuang semua korban di dekatnya dan juga memungkinkan teman-temannya untuk mundur. Namun, perbedaan sejati antara kekuatan mereka terungkap di saat berikutnya. Tang Wulin merasakan dadanya kencang sebelum dia diledakkan oleh serangan itu. Kekuatan esensi darah Raja Naga Emas yang tebal melemah dengan cepat. Dia menemukan bahwa meskipun cahaya ungu lawan tidak mampu mencemari dirinya sendiri, dia perlu melawan dengan kekuatan esensi darahnya untuk mencegah korosi. Tang Wulin merasa bahwa kekuatan esensi darahnya rusak agak parah selama satu titik kontak sebelumnya. Pria parubaya itu memandang ke arah Tang Wulin dengan dingin. Cukup menarik. Dia mengulurkan tangan kanannya, sehingga kura-kura ungu itu bisa jatuh ke telapak tangannya. Kura-kura itu tidak terlalu besar. Ia memiliki diameter 1 kaki dengan naungan ungu di sekujur tubuhnya. Matanya yang bersinar benar-benar putih dan dipenuhi dengan aura yang mengerikan. Itu kura-kura neraka. Xie berteriak kaget tanpa sadar. Hell Tortoise adalah binatang jiwa yang sangat langka. Itu hanya bisa hidup di tempat-tempat paling gelap, paling mengerikan dan selamat dengan menyerap yin qi. Hell Tortoise sangat lambat pertumbuhannya, kurang dari 1 inci ketika lahir dan tumbuh 1 inci setiap milenium. Dengan kata lain, kura-kura neraka pada pria parubaya ini memiliki basis budidaya 10.000 tahun. Bagian yang paling kuat dari kura-kura neraka adalah kemampuannya untuk memperbaiki Ultimate Yin Qi. Jika bertemu dengan guru jiwa dengan jiwa bela diri yang kompatibel, amplifikasi kekuatan guru jiwa akan sangat besar sehingga bahkan dapat menyebabkan jiwa bela diri guru jiwa berkembang dengan segera. Biarkan sendiri 10.000 tahun, bahkan kura-kura neraka dengan basis budidaya 1000 tahun adalah makhluk yang sangat langka. Tuan roh jahat mampu memiliki kura-kura neraka 10.000 tahun sebagai jiwa rohnya,
jadi orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya dia. Sudah sulit bagi Tang Wulin dan yang lainnya untuk melawan lokomotif peringkat Douluo berdering 8 tanpa mengenakan baju perang. Meskipun hanya ada satu lawan, dia sendiri jauh lebih mengancam daripada semua tuan roh jahat dari sebelumnya. Yue Zhengyu memegang Su Xiaoyan saat dia melihat ke arah robekan pada baju perangnya. Untungnya, baju perang pertempuran memblokir sebagian besar serangan, tetapi ada juga sepetak ungu hitam yang perlahan-lahan membentang di punggung Su Xiaoyan. Mata Su Xiaoyan tertutup rapat saat dia mendesak kekuatan jiwanya dengan kekuatan penuh untuk menghalangi penyebaran warna ungu. Anda harus segera menghapus Yin Qi yang telah memasuki tubuh Anda, jika tidak maka akan merepotkan ketika memasuki meridian utama Anda, kata Xie kepada Yue Zhengyu dengan tergesa-gesa. Tang Wulin bergerak cepat dan tiba di sisi Su Xiaoyan. Cakar naga emas kanannya menekan ke lukanya saat aura Raja Naga Emas yang tebal dilepaskan. Aura garis keturunan yang dipenuhi dengan energi yang gigih menembus di bawah kulit Su Xiaoyan untuk dengan cepat melarutkan rona ungu. Garis keturunan Raja Naga Emas tak tergoyahkan dengan Yang Qi yang murni dan benar. Tidak peduli seberapa kuatnya kura-kura neraka, itu tidak mampu menyamai tingkat Golden Dragon King Bloodline. Hanya bahwa Tuan Roh Jahat memiliki basis kultivasi yang lebih besar dengan Yin Qi disempurnakan sampai itu begitu murni sehingga sulit bagi Tang Wulin untuk melawannya. Jika keduanya memiliki basis kultivasi yang sama, Tang Wulin secara alami akan lebih kuat daripada dia. Su Xiaoyan membuka matanya dan menggigil kedinginan. Dingin sekali. Yue Zhengyu dengan cepat memeluknya dengan erat. Bagaimana kabarmu? Merasa lebih baik sekarang? Aku baik-baik saja sekarang. Su Xiaoyan mengangguk padanya. Sementara itu, semua orang dari Shrek Seven Monsters berkumpul di sana kecuali Su Lizzie. Tang Wulin sudah mengangkat tangannya dan memasukkan 2 roti ke mulutnya. Itu adalah keterampilan jiwa ketiga Su Lizzie Bloodtas Bin Buns dan keterampilan jiwa keempatnya tusukan daging babi. Bukan hanya dia, tetapi Yuanen Yehui dan Ye Xinglan masing-masing memakan 2 roti ini. Mereka bertiga berdiri di depan saat mereka memandang ke arah lawan di kejauhan. Sepasang palu raksasa Yuan Yehui dikorosi 1/10 sebelum Yin Qi menghilang. Kekuatannya jelas. Pria itu tampak dalam warna hitam untuk menatap mereka dengan gembira. Tidak heran kamu mampu membunuh orang-orangku. Kalian semua benar-benar sangat berbeda dari para penguasa jiwa biasa. Menarik, tetapi apakah kamu berpikir bahwa kamu mampu menghentikanku? Setelah berbicara, dia tiba-tiba mengangkat alisnya dan bergumam pada dirinya sendiri, mereka sudah tiba segera. Aku hanya bisa bertarung cepat untuk memaksakan keputusan cepat dalam keadaan seperti itu. Saat dia mengatakan itu, sepasang mata ungunya tiba-tiba bersinar terang. Segera setelah itu, lapisan cahaya ungu muncul dari punggungnya dan berubah menjadi hantu besar. Aura dari tubuhnya meningkat secara eksponensial. Potongan baju besi ungu hitam kemudian muncul dari tubuhnya. Armor perang dipenuhi dengan kegelapan dan kekejaman. Bahkan lebih aneh bahwa ada lekukan berbentuk oval di cuirasnya. Pria parubaya itu menekan Hell Tortoise ke dalam alur. Warna Hell Tortoise berubah bahkan lebih gelap sekaligus seolah-olah itu telah menyatu menjadi baju perangnya. Sepasang sayap raksasa menyebar di belakang punggungnya, ciri khas baju perang pertempuran 2 kata. Tampak jelas bahwa pria parubaya itu mengenakan pakaian perang 2 kata. Satu tanda iblis demi satu muncul di baju perang, disertai dengan cincin jiwa ungu hitam, dengan diameter 3 meter, yang muncul di bawah kakinya. Cincin jiwa bagian luar muncul seperti mahkota duri sedangkan cincin bagian dalam terbentuk dari tanda setan yang rumit dengan pola paling tengah dalam bentuk hantu. Itu adalah baju perang pertempuran 3 kata dengan proyeksi jiwa bela dirinya dan cincin jiwa domain. Sama seperti bagaimana kehadiran sayap menandakan armor perang 2 kata, cincin jiwa domain mewakili armor pertempuran 3 kata. Armor pertarungan 3 kata memiliki efek domain tersendiri yang juga sangat kompatibel dengan Master Jiwa. Kapasitas bertarung Master Jiwa akan digandakan setidaknya dalam domain. Pangkalan budidaya 8 cincin dengan armor pertempuran 3 kata. Kekuatannya sudah cukup untuk melawan Hyper Douluo. Ekspresi wajah Shrek Seven Monsters menjadi masam. Dominasi menakutkan dari baju perang 3 kata, terutama kekuatan domainnya yang bisa dipicu kapan saja, membuat kelompok Tang Wulin merasa tercekik. Meskipun Bloodtas Bin Buns sudah mulai berlaku, perbedaan antara kedua pihak benar-benar terlalu besar. Tang Wulin menggigit ujung lidahnya saat dia melangkah maju.
Ekspresi wajahnya suram. Yuanen, luncurkan malaikat jatuh. Xiaoyan, luncurkan rantai bintang. Itu benar-benar mustahil bagi mereka untuk melarikan diri dengan pembangkit tenaga listrik peringkat Hyper Douluo yang berdiri di depan mereka. Namun, mereka bisa mengatakan dari kata-kata Tuan Roh Jahat kepada dirinya sendiri sebelumnya bahwa bala bantuan tidak akan jauh. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup. Mereka bisa hidup jika mereka bisa menahan ini. Tang Wulin melintasi tombak naga emas di tangannya saat 4 cincin jiwa emas mekar dengan cahaya dari tubuhnya. Dia tidak bisa memanggil naga tuan lagi atau dia pasti bisa menahan lebih lama. Namun, sebagai kapten skuadron, ia harus tetap berada di garis depan untuk menjaga teman-temannya. Tang Wulin membantu Su Xiaoyan untuk menghapus ultimate Yin Qi. Meskipun dia sangat lelah, dia masih bisa meluncurkan beberapa keterampilan jiwa. Dia menelan Bloodthirst Bin Buns dengan tergesa-gesa sambil menyinari keterampilan jiwa keempatnya. Gurat rantai ilusi yang tampaknya terkondensasi dari bintang-bintang yang terhubung dengan semua orang dan bergabung dengan mereka dalam persatuan. Rantai bintang memungkinkan mereka untuk berbagi sumber kehidupan mereka. Setiap serangan yang mereka derita akan ditanggung sama rata oleh semua orang termasuk Su Lizhi di kejauhan. Dia juga terhubung dengan rentetan Star Chain. Mereka bisa merasakan detak jantung dan kondisi masing-masing. Pikiran dan perasaan mereka terhubung. Yue Zhengyu memegang tangan Su Xiaoyan tanpa sadar. Su Xiaoyan berjuang dengan lembut, tapi Yue Zhengyu memegang tangannya erat-erat dan menolak untuk melepaskannya. Semua orang berpikir bahwa mereka akan kehilangan Su Xiaoyan lebih awal. Untungnya, Su Xiaoyan berhasil selamat sehingga ia menolak untuk melepaskannya lagi. Bagiku, membunuh kalian semua tidak akan berbeda dengan menghancurkan semut. Tuan Roh Jahat itu berbicara dengan dingin. Sayap di punggungnya mengepak saat tangan kanannya meraih sesuatu di udara. Sebuah tangan ungu hitam raksasa melesat ke depan dan mencoba meraih kepala Tang Wulin, sementara domain Soul Ring milik armor pertempuran di bawah kakinya menyebar dalam sepersekian detik dan membungkus semua Shrek Seven Monsters. Tang Wulin menangis, oh tidak, di dalam hatinya. Master jiwa jahat tidak membenci mereka karena perbedaan antara kekuatan mereka, tetapi ia memicu cincin jiwa domainnya dalam upaya untuk membunuh mereka secepat mungkin. Dia tidak punya pilihan lain. Dia tidak bisa membiarkan domain musuh menjebak semua orang. Jika tidak, Tang Wulin dan teman-temannya akan berada di bawah kekuasaannya. Cincin jiwa keempat di tubuh Tang Wulin tiba-tiba bersinar terang ketika cincin jiwa emas muncul di bawah kakinya dan menyebar keluar hingga diameter 5 meter, menutupi 7 monster Shrek. Saat ini, Su Lizhi sudah bergabung dengan kelompok itu setelah dia terhubung dengan Star Chain. Babak 800, Ultimate Yin. Seekor naga raksasa tergelincir dalam cincin jiwa emas. Sekelompok orang merasakan semburan kekuatan esensi darah tebal langsung masuk ke tubuh mereka. Raungan naga yang berani bergema di mata mereka. Tubuh Tang Wulin mengembang secara eksponensial dalam angin. Dia tumbuh hingga ketinggian lebih dari 3 meter sementara fluktuasi esensi darah di tubuhnya meningkat pesat dalam waktu singkat. Matanya tidak lagi emas tetapi memerah. Aura di tubuhnya terangkat beberapa kali. Dia melepaskan keterampilan jiwa garis keturunan keempatnya yang dikenal sebagai Golden Dragon Rage Domain. Tang Wulin memperoleh kemampuan seperti itu karena dia telah menembus lapisan keempat Raja Naga Segel Emas, tetapi dia tidak pernah menggunakannya setelah meninggalkan Lembah Naga. Golden Dragon Rage Domain memungkinkan keturunan Golden Dragon King-nya untuk keluar dan memasuki keadaan mengamuk secara instan. Pada saat yang sama, setiap pasukan persahabatan dalam domain akan menerima tambahan sepertiga keturunan Golden Dragon King dari potensi serangan dan pertahanan mereka. Kekuatan, pertahanan, dan energi serangan Tang Wulin akan berlipat ganda dalam domain kemarahan naga emas. Sisik di tubuh Tang Wulin menjadi lebih tebal dan lebih berat ketika ia tumbuh hingga 3 meter. Pola skala naga pada baju perangnya telah sepenuhnya berubah menjadi sisik naga yang tebal dan tangguh. Sisik naga melengkung ke dalam untuk membungkus baju perang. Aura Tang Wulin meningkat dengan cepat sehingga ia merasa seperti binatang buas yang baru terbangun. Golden Dragon Spear bersinar terang dengan cahaya setelah ditingkatkan oleh energi garis keturunannya yang kuat yang 2 kali lipat diperkuat oleh Bloodthirst Bin Bun dan domain rage miliknya. Selanjutnya, tombak itu membesar seiring dengan tingginya. Roar, cincin jiwa ketiganya bersinar ketika raungan naga yang gagah berani meletus.
Fluktuasi esensi darah yang kuat menyerang berulang kali pada baju zirah pertempuran Tuan Roh Jahat sehingga cincin jiwa domainnya merupakan langkah yang tidak selaras. Pada saat berikutnya, Tang Wulin berubah menjadi aliran cahaya keemasan saat ia melonjak ke depan. Itu adalah lalat naga emas. Dia tidak memiliki keraguan sedikitpun ketika dia langsung menuju ke wilayah lawan dengan tombak naga emas yang mematikan dan gerakan cepat dari penerbangan naga emas. Dia tidak bisa mundur bahkan sedikit saat ini. Jika dia memasuki area milik domain Soul Ring milik lawannya, dia akan terperangkap di dunia lawannya sepenuhnya. Aura dingin mengerikan yang bertiup di wajahnya adalah Ultimate Yin Qi. Meskipun Tang Wulin belum menemukan jiwa bela diri lawannya, dia mencurigai orang di depannya adalah tokoh penting dalam dunia Tuan Roh Jahat karena lawannya memiliki kemampuan untuk memperbaiki Yin Qi murni. Namun, Tang Wulin mirip dengan matahari yang terbakar saat ini. Dia tidak terbakar seperti dalam api tetapi dalam esensi darah. Esensi darah Raja Naga Emas yang tebal mendorong Yin Qi di depan wajahnya sementara tombak naga emas menembak ke arah dada lawan seperti sambaran petir emas. Wajah Tuan Iblis itu mengejutkan. Dia tidak pernah tahu bahwa Tang Wulin hanya Raja Jiwa 5 cincin. Master Armor 5 kata satu kata yang secara mengejutkan mampu mendorong Ultimate Yin Qi-nya seperti itu dan bahkan bisa membuatnya merasa terancam. Tuan Roh Jahat belum pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Namun, Tuan Roh Jahat tidak khawatir dengan ini. Dia menyaksikan Tang Wulin masuk ke tangannya yang besar berwarna ungu kehitaman dengan senyum dingin di wajahnya. Senyum dinginnya membeku saat berikutnya karena dia melihat lubang emas seperti pusaran muncul di tengah tangan ungu hitam raksasa yang dilepaskannya. Segera setelah itu, pusaran emas membesar dengan cepat untuk mengkonsumsi tangan ungu hitam raksasa. Cahaya keemasan melintas dan dalam sekejap mata mencapai bagian depan dadanya. Tuan Roh Jahat merespons dengan cepat. Dia mengulurkan tangan kanannya dengan kecepatan kilat untuk menamparkan tombak naga emas. Dalam sepersekian detik ketika telapak tangannya bersentuhan dengan tombak naga emas, tubuhnya bergetar. Itu benar-benar penindasan garis keturunan yang tidak terkait dengan basis budidaya mereka. Setiap kali kekuatan jiwa Tang Wulin dinaikkan satu peringkat, aura garis keturunan Raja Naga Emasnya akan lebih kuat sehingga lebih baik menyatu dengan esensi darahnya yang membuatnya lebih kuat. Tang Wulin benar-benar mengandalkan kekuatannya untuk menjadi Kapten Shrek Seven Monsters. Selain itu, metode pertempurannya dikembangkan di sepanjang garis menekan orang lain dengan dominasi saat garis keturunan Raja Naga Emasnya semakin kuat dengan tubuhnya. Yang tertinggi yang Golden Dragon King dan aura yang tak kenal takut menekan Yin tertinggi. Meskipun Shrek Seven Monsters masih merasa sangat dingin di seluruh, itu tidak sampai menjadi lemah karena penguatan dari Golden Dragon Rage Domain. Jika mereka berada dalam situasi di mana mereka tanpa amplifikasi Golden Dragon Rage Domain dan basis kultivasi mereka lebih lemah, mereka akan berubah menjadi genangan darah dari efek korosi Yin Qi di bawah 3 kata baju zirah pertempuran yang dimiliki oleh roh jahat. Domain Cincin Jiwa. Gurat belenggu Starwheel emas muncul dari bawah kaki Tuan Roh Jahat secara diam-diam. Keterampilan kontrol jiwa Su Xiaoyan yang paling kuat meledak dengan kecakapan paling kuat dalam sepersekian detik. Tangan kanan angkat roh jahat itu membeku di udara secara instan. Su Xiaoyan benar-benar layak memiliki reputasi untuk dapat memanfaatkan momen itu. Tombak naga emas di tangan Tang Wulin melukai ujung jari Tuan Roh Jahat itu sebagai dampak dari esensi darah dan Starwheel Suckless muncul hampir bersamaan. Pada saat berikutnya, tombak naga emas menusuk dengan kejam ke Hell Tortoise di dadanya. Armor perang 3 kata ungu hitam bersinar cerah. Perisai pelindungnya dipicu, reaksi paling umum dari armor perang. Namun, kekuatan yang dipancarkan dari armor pertempuran 3 kata bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan armor pertempuran 1 kata. Semburan energi dingin yang hebat menyerang Tang Wulin dan meledakkannya. Meskipun demikian, sebuah lubang muncul di punggung Hell Tortoise dan berkilauan dengan cahaya keemasan samar. Tang Wulin jelas bisa merasakan aliran udara sejuk dan menyegarkan yang terpancar dari tombak naga emas. Itu adalah vitalitas Hell Tortoise. Golden Dragon Spear berhasil mengungkapkan efek spesialnya yang menaklukkan selama momen paling penting. Suar perisai pelindung tidak berhasil meledakkan Golden Dragon Spear. Pada akhirnya, Tang Wulin berhasil meninggalkan jejak pada Hell Tortoise lawan. Meskipun kura-kura neraka hanyalah roh-roh, itu sudah menjadi bagian dari guru jiwa.
Tang Wulin mengerti dengan baik bahwa dia tidak bisa melepaskan semua kekuatan tombak naga emas dengan basis budidayanya saat ini. Karena itu, ia memilih untuk tidak menyerang bagian vital lain dari penguasa roh jahat yang dilindungi oleh baju tempur pertempuran tiga kata. Dia tidak berpikir bahwa serangannya bisa menembus armor pertempuran tiga kata. Sebaliknya, dia menyerang Hell Tortoise yang merupakan inti dari kekuatan Tuan Roh Jahat. Juga, pertahanannya tidak sebagus armor pertempuran. Berani sekali kamu. Suara amukan Tuan Roh Jahat itu bergema. Tang Wulin tidak berhasil menilai situasi dengan jelas sebelum dia merasakan tubuhnya dicambuk oleh aliran energi dingin yang mengerikan. Tubuhnya diledakkan dengan kecepatan tinggi saat dia menabrak rekan-rekannya. Sementara itu, efek khusus Star Chain terungkap. Armor perang di Shrek Seven Monsters berkilauan dengan cahaya saat mereka menahan serangan bersama. 7 orang memberikan ham teredam secara bersamaan, tetapi mereka berhasil menghilangkan energi serangan. Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu berhasil menangkap Tang Wulin dan melunakkan dampak pendaratannya. Batas Yin tertinggi. Suara dingin mengerikan dari roh jahat master bergema di seluruh adegan. Tang Wulin dan rekan-rekannya merasakan segala sesuatu di lingkungan mereka menjadi lengket. Domain Golden Dragon Rage miliknya ditindas oleh Ultimate Yin Qi yang menakutkan seperti ombak yang menghantam pantai. Aliran cahaya ungu hitam tiba-tiba muncul dari tanah dan menjerat Su Xiaoyan. Itu adalah Ultimate Yin Qi yang menakutkan yang 10 kali lebih tebal dari domain cincin jiwa Tuan Roh Jahat itu. Selain itu memotong garis-garis rantai bintang membentang dari tubuh Su Xiaoyan pada saat itu muncul. Ini adalah pertama kalinya kelompok dari Shrek pernah menghadapi situasi seperti itu. Rantai bintang dianggap sebagai keterampilan jiwa tipe bintang. Keuletannya bisa diamati ketika menghubungkan semua rekannya dengan cara yang sangat tegas dan stabil. Namun demikian, stabilitas ini tidak permanen. Bab 801, Penguatan, Pengorbanan. Jelas bahwa Tuan Jiwa Jahat bisa merasakan bahwa Tang Wulin tidak menimbulkan ancaman terbesarnya dalam serangan frontal di antara Shrek Seven Monsters. Sebaliknya, itu adalah kontrol yang kuat dari Su Xiaoyan. Tanpa kendali dia, bagaimana Tang Wulin bisa membahayakan Hell Tortoise-nya lebih awal. Dengan demikian, ia menggunakan keterampilan jiwa keenamnya untuk mengatasi Su Xiaoyan terlebih dahulu. Batas Ultimate Yin mirip dengan peti mati yang menutupi tubuh Su Xiaoyan sepenuhnya. Aura Raja Naga Emas yang diproduksi oleh Golden Dragon Rage Domain sedang dikonsumsi dengan cepat. Hanya perlu beberapa napas sebelum pertahanan Su Xiaoyan dipatahkan. Pada saat itu, baik dirinya dan perlengkapan perangnya akan melebur secara instan dalam batas Yin Ultimate. Xiaoyan, Yue Zhengyu menjerit saat sayap di belakang punggungnya mengepak sekali. Dia tidak memiliki keraguan sedikitpun ketika dia berlari ke batas Yin Ultimate dengan gagah berani. Batas utama Yin memiliki kemampuan menyerang yang sangat kuat. Pada saat yang sama, itu juga keterampilan jiwa tipe kontrol hiperkuat. Kalau tidak, itu tidak akan dipilih sebagai keterampilan jiwa keenam Tuan Roh Jahat itu. Satu-satunya masalah adalah bahwa jangkauan serangannya terbatas sehingga hanya bisa digunakan untuk menyerang satu orang pada suatu waktu. Kepulan api suci putih murni dinyalakan di tubuh Yue Zhengyu. Anehnya, api suci membakar sayap di belakangnya. Api putih murni tampak lembut, hangat dan memiliki kenyamanan yang menenangkan. Yue Zhengyu berlari ke batas Yin utama dan menutup sayap menyala ke dalam untuk melindungi Su Xiaoyan dalam pelukannya. Adegan ajaib muncul. Kemampuan serangan yang kuat dari batas Yin Ultimate tidak berhasil memadamkan api tetapi diblokir di luar dengan paksa. Pengorbanan. Klan Malaikat Suci. Sang Master Jiwa Jahat memberikan ham dingin tetapi suaranya terdengar sedikit khawatir kali ini. Pengorbanan. Sisa dari Shrek Seven Monsters tertegun sejenak setelah mendengar judulnya. Tepat saat itulah lolongan tajam bergema dari kejauhan. Ekspresi Tuan Roh Jahat berubah menjadi ketakutan. Dia menatap Tang Wulin dengan dingin dan yang lainnya sebelum dia tiba-tiba menghilang. Sama seperti Tang Wulin dan yang lainnya membela Su Xiaoyan dan Yue Zhengyu dalam persiapan untuk pertempuran yang bahkan lebih intens, Tuan Roh Jahat menghilang ke ketiadaan. Pengorbanan. Sebuah suara heran tiba-tiba bergema di udara. Segera setelah itu, udara tampak terkoyak ketika sosok perak putih turun dari kehampaan. Sayap putih perak menyebar terbuka untuk membawa tubuhnya turun perlahan. Cincin jiwa perak putih bersinar terang di bawah kakinya. Dia adalah Master Armor Pertempuran Tiga Kata.
Master Armor Tempur tiga kata lainnya. Dalam hal ini, bagaimanapun, dia jelas bukan master jiwa jahat yang menilai dari sumber cahaya yang keluar dari tubuhnya. Dia mengenakan helm dan topeng, sehingga wajahnya tidak bisa dilihat. Cahaya perak menyala sekali di tubuh seseorang saat palu kecil perak terbang ke langit di atas batas yin tertinggi. Aliran cahaya perak yang mempesona mekar dan membentuk berbagai permukaan seperti cermin. Wosh! Batas utama yin hancur di bawah pantulan permukaan seperti cermin. Apa itu tadi? Api putih yang terbakar padam, tapi Yue Zhengyu tetap memegang Su Xiaoyan dengan erat. Maafkan aku, Xiaoyan, bisik Yue Zhengyu pelan ke telinga Su Xiaoyan sebelum jatuh pincang padanya. Tubuh Tang Wulin menyusut saat dia menarik kembali Golden Dragon Rage Domain. Dia berbicara kepada Master Tempur Armor tiga kata yang mengenakan armor pertempuran perak dengan hormat, terima kasih telah menyelamatkan kami. Bagaimana saya bisa memanggil Anda? Master Armor Tempur tiga kata itu berkilauan dalam cahaya perak. Seolah-olah setiap bagian dari baju perangnya adalah cermin yang memantulkan cahaya dari permukaannya. Kemudian, baju besi pertempuran bosan ke tubuhnya dan menghilang diam-diam mengungkapkan wajahnya. Dia adalah seorang pria parubaya yang tampan yang tampaknya berusia lebih dari 30 tahun. Rambut biru pendeknya membuatnya tampak energik. Matanya penuh dengan semangat, tetapi yang paling aneh dari semua itu adalah warna pupil matanya adalah perak. Aku rekan Dewa Perang Luo Shaofeng dari Aula Perang Dewa Federasi. Kalian semua cukup mengesankan untuk bisa melawan Zun Fang untuk waktu yang begitu lama, armor kata pertempuran di depannya. Tang Wulin bertanya dengan cemas, Senior, bisakah Anda membantu melihat teman saya? Dia, Tang Wulin telah mengambil Yue Zhengyu dari tangan Su Xiaoyan saat ia mengatakan itu. Luo Shaofeng melambaikan tangannya dan berbicara, dia baik-baik saja. Anggota klan Malaikat Suci tidak akan dirugikan selama api pengorbanannya tidak padam. Su Xiaoyan tampak linglung saat ini. Dia belum pulih dari sensasi yang dia rasakan sebelumnya. Ketika batas utama yin menjerat tubuhnya memotong semua rantai bintang, reaksi pertamanya adalah bahwa dia telah kehilangan. Dia hanya bisa merasakan aura dingin yang sangat mengerikan melonjak dari segala arah pada saat itu. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia juga tidak bisa menggerakkan kekuatan jiwa di tubuhnya. Dia hanya bisa merasakan ultimate yin qi yang dengan cepat merusak aura garis keturunannya. Tepat pada saat itulah sosok putih memenuhi visinya. Detik berikutnya, dia dipeluk oleh sepasang lengan hangat, dan pelukan itu terasa begitu kuat. Dia kemudian mendengar detak jantungnya yang berdebar dan bergumam, maaf. Dia menggunakan sayapnya untuk membungkusnya dan memblokir korosi dingin yang mengerikan darinya. Hati Su Xiaoyun terasa sakit pada saat itu. Dia sangat ingin melepaskan diri dari pelukannya karena dia tidak ingin membuatnya menderita pukulan fatal baginya. Namun, pelukannya sangat ketat sehingga tidak mungkin dia bisa berjuang bebas. Dia memasuki batas ultimate yin dan juga dibuat tidak bergerak seperti dia. Keduanya terjebak dalam dunia yang bisa merampok kehidupan mereka kapan saja. Dia melihat Yue Zhengyu tersenyum ketika dia jatuh ke lengannya. Itu adalah senyum yang bersyukur dan lega. Permintaan maafnya tidak lagi terdengar sombong tetapi hangat dan tulus. Air mata mengalir di pipi Su Xiaoyan tak terkendali. Suaranya terdengar sedikit bergetar ketika dia berbicara, Senior, dia akan baik-baik saja, kan? Mengapa kemampuan itu dikenal sebagai pengorbanan? Luo Shaofeng mengangkat alisnya. Aku pikir kamu berteman satu sama lain. Bukankah dia sudah memberitahumu tentang pengorbanan malaikat suci klan suci? Alasan mengapa klan malaikat tertinggi adalah klan kelas tertinggi di dunia penguasa jiwa saat ini adalah karena pengorbanan abadi alami. Mereka dapat membakar vitalitas mereka sebagai harga untuk melepaskan api pengorbanan ketika mereka menghadapi musuh yang tidak bisa mereka lawan. Api pengorbanan dilengkapi dengan kemampuan untuk melawan efek negatif dengan efek amplifikasi 3 kali lipat pada kekuatan suci mereka sendiri. Ini mampu memperlengkapi anggota klan malaikat suci dengan kapasitas bertarung ganda selama keadaan darurat. Tentu saja, semuanya datang dengan harga. Umur seseorang akan berkurang 10 tahun setiap kali wakaf alami, pengorbanan, digunakan. Petik 2. 10 tahun hidup. Dengan kata lain, umur yang lebih pendek 10 tahun. Yuanen Yehui yang awalnya merasa senang dengan Yue Zhengyu, karena masalah sebelumnya Su Xiaoyan, mengubah pendapatnya tentang dia. Semua orang merasakan hal yang sama.
Su Xiaoyan sudah berlinang air mata sekarang. Luo Shaofeng juga berbicara dengan kekaguman di matanya, garis keturunan The Holy Angel Clan paling bangga mengorbankan diri untuk melindungi orang lain. Anak muda ini tidak mempermalukan klannya. Klan Malaikat Suci memegang dengan bangga keyakinan mereka tentang pengorbanan diri tidak peduli seberapa sombongnya mereka. Petik 2. Tang Wulin merasakan benjolan di tenggorokannya, dan tatapannya hampir linglung. Mereka masih lemah ketika mereka dihadapkan dengan kekuatan besar yang sebenarnya. Apakah mereka benar-benar layak mendapat gelar Shrek Seven Monsters? Jika bukan karena Yue Zhengyu menggunakan kurban, kemungkinan Su Xiaoyan sudah mati. Tang Wulin tidak punya alasan untuk tidak melakukan tugasnya sebagai kapten. Yuanen Yehui berjalan maju dan memegang Su Xiaoyan di tangannya. Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam. Xiaoyan, tetap di sini dan menemani Zhengyu. Kami akan terus menyelamatkan para korban. Sementara itu, lampu-lampu menyala jauh ketika Mesya turun dari langit. Ada Mesya tipe pertempuran serta beberapa yang dimaksudkan untuk misi penyelamatan. Mesya berubah menjadi platform pertolongan pertama skala kecil saat mendarat. Sejumlah besar tenaga medis turun dari Mesya untuk menyelamatkan korban. Rekan tiga dewa pertempuran War Aula Perang War, Luo Shaofeng tidak berpartisipasi dalam misi penyelamatan tetapi melayang-layang di udara untuk mencari musuh yang bisa muncul kembali kapan saja. Orang lain sedang mengawasi misi penyelamatan sekarang sehingga Tang Wulin berjalan cepat ke tempat di bawah Luo Shaofeng. Dia mengangkat kepalanya untuk menatap Luo Shaofeng dan bertanya, "Senior, siapa Zun Fang yang kamu sebutkan sebelumnya?" Luo Shaofeng meliriknya. "Jika aku tidak salah, kalian semua harus dari Akademi Shrek, kan? Murid pengadilan dalam." Tang Wulin tertegun sejenak sebelum dia mengangguk. Bab 802, Luo Shaofeng tersenyum. Ekspresinya tampak jauh lebih baik sekarang. "Kalian semua adalah saudara lelaki dan saudari juniorku. Aku dari Shrek juga, dan aku pernah menjadi murid pelataran dalam. Pria yang baru saja kau temui adalah Zun Fang, dan mereka memanggilnya Hell's Ghost Vermin. Dia adalah seorang anggota tingkat tinggi dari Pemujaan Roh Kudus, dan Ultimate Yin Qi-nya sangat merepotkan. Aku sudah mengejarnya sejak lama, jadi aku datang sekaligus ketika akhirnya aku merasakan auranya." Petik 2. Pemujaan Roh Kudus. Tang Wulin bertanya dengan bingung. Luo Shaofeng menjelaskan, ini adalah sekte misterius yang telah ada selama bertahun-tahun yang tidak diketahui. Lebih tepatnya, ini adalah sekte yang terlibat dalam semua jenis kejahatan dan kejahatan. Semua anggotanya adalah penguasa jiwa jahat, dan itu menganggap tugas menumbuhkan tuan jiwa jahat sebagai tanggung jawabnya. Mereka menikmati membunuh, menghancurkan, dan mencari energi khusus yang mampu mengangkat diri mereka dari kejahatan mereka. Kultus Roh Kudus menyebabkan bencana serius bagi umat manusia lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Holy Ice Douluo memimpin generasi pertama juara untuk menaklukkan mereka sampai mereka akhirnya menghilang dari tempat kejadian. Mereka masih muncul sesekali dalam 10.000 tahun berikutnya, tetapi untungnya, mereka tidak menyebabkan banyak masalah. Petik 2. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, serangan teroris oleh Roh Kudus Cult telah terjadi lebih sering. Setiap kali mereka terlibat, itu selalu merupakan malapetaka besar yang membawa kesengsaraan dan penderitaan kepada orang-orang. Sangat beruntung memang bahwa kalian semua kebetulan berada di sini hari ini. Kalau tidak, aku khawatir tidak ada yang akan selamat dari kecelakaan kereta api. Lebih dari itu, roh mereka akan diekstraksi oleh Tuan Jiwa Jahat untuk memurnikan iblis mereka. Petik 2. Tang Wulin memandang Luo Shaofeng dengan heran. Sekte untuk Tuan Jiwa Jahat. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal ini, tetapi jelas bukan pertemuan pertamanya dengan mereka. Tidak ada keraguan bahwa Tuan Roh Jahat yang dia hadapi di kereta dengan Molan kembali pada awalnya akan menjadi bagian dari Pemujaan Roh Kudus. Luo Shaofeng melihat bahwa Tang Wulin diam, jadi dia terus berbicara, Pemujaan Roh Kudus itu brutal dan akan berusaha keras sampai akhir. Ini juga sangat licik. Setelah belajar dari kejatuhan mereka sebelumnya, mereka lebih berhati-hati dan tertutup. Jangan sembrono dan hadapi mereka jika Anda mendapat kesempatan di masa depan. Menjauhlah dan jangan terlibat dengan mereka jika memungkinkan. Sekarang Federasi telah menginvestasikan sejumlah besar tenaga kerja untuk mencari mereka dan bahkan terlibat dalam beberapa pertempuran. Tuan-tuan roh jahat telah kurang aktif baru-baru ini. Aku tidak mengharapkan mereka untuk menciptakan bencana seperti itu.
Mereka benar-benar tercela. Petik 2. Tang Wulin bertanya, jadi benar bahwa tidak ada cara untuk menemukan mereka. Seberapa kuat sebenarnya roh kudus pemujaan sebenarnya? Luo Shaofeng menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan suara yang dalam, saya tidak tahu. Tidak ada yang tahu seberapa kuat roh kudus itu sebenarnya. Namun, Anda harus tahu bahwa ada 3 faksi yang menargetkan mereka. Mereka adalah Perang Federasi God Hall, Pagoda Roh, dan Akademi Shrek. Petik 2. Tang Wulin terguncang sampai ke inti. Luo Shaofeng terus berbicara, para penguasa jiwa jahat itu semua adalah orang gila. Mereka tidak akan berhenti untuk mencapai tujuan mereka. Jika bukan karena kurangnya kemampuan mereka untuk melawan kita, mereka akan muncul untuk menciptakan kekacauan lebih cepat. Tang Wulin bertanya, jadi, apa itu War God Hall? Ini adalah pertama kalinya saya mendengar nama itu. Mungkin karena asal-usul mereka bersama, Luo Shaofeng tampaknya tidak menjadi tidak sabar dengan pertanyaan Tang Wulin. Aula Perang Dewa adalah kekuatan tempur kelas atas yang dikembangkan oleh Federasi. Adalah normal untuk hanya mendengarnya secara sepintas. Semua anggota Balai Dewa Perang menerima sumber daya Federasi untuk terus meningkatkan diri kita. Ketika Federasi menghadapi bahaya, anggota War God Hall akan ditugaskan. Tentu saja, kita memiliki tingkat kebebasan yang tinggi. Selain itu, kita milik militer, dan dengan demikian kita semua memiliki pangkat militer. Omong-omong, kalian semua sudah satu kata pertempuran Master Armor sekarang dan dapat lulus dari pengadilan dalam ketika Anda telah menjadi Master Armor pertempuran 2 kata di masa depan. Kami dengan senang hati akan menyambut Anda ke War God Hall jika Anda tertarik. Petik 2. Tang Wulin bertanya dengan heran, Senior, apakah ada banyak orang di War God Hall dari akademi kita? Luo Shaofeng tersenyum. Aku tidak diizinkan untuk membahas secara spesifik, tetapi aku dapat memberitahumu bahwa kemampuan akademi untuk menerima begitu banyak rasa hormat dan dukungan dari federasi sangat terkait dengan netralitas dan harmoni akademi-akademi dengan seluruh dunia. Tentang di sisi lain, mereka yang lulus dari akademi akan membutuhkan tempat untuk pergi, terutama murid-murid pelataran inti kita. War God Hall adalah pilihan yang agak baik, jadi tolong pertimbangkan itu. Petik 2. Tentu. Terima kasih, Senior. Namun, Senior, kita sudah bergabung dengan Tang Sek, jadi bisakah kita tetap bergabung dengan War God Hall? Luo Shaofeng tertegun sejenak. Bergabung dengan Tang Sekte, iya. Jika kamu tidak dengan Battle Soul Hall, maka itu akan baik-baik saja. Namun, jika kalian semua telah bergabung dengan Battle Soul Hall Tang Sekte maka yang terbaik untuk tetap di sana. Pertempuran semua pengobatan Soul cukup bagus. Tang Sekte tidak mempublikasikan tindakannya, tapi kuat dan memiliki hubungan dekat dengan akademi. Itu juga pilihan yang cukup bagus. Oh, aku dengar ada generasi baru dari Shrek Seven Monsters di akademi. Petik 2. Tang Wulin menggaruk kepalanya dan mengangguk malu-malu. Dia merasa agak malu untuk mengakuinya, melihat bagaimana mereka dipukuli oleh Tuan Roh Jahat sebelumnya. Luo Shaofeng adalah hakim yang sangat baik. Jangan bilang bahwa itu beberapa dari kamu, iya. Tang Wulin tersenyum paksa. Kami telah mempermalukan akademi. Tidak. Luo Shaofeng melambaikan tangannya berulang kali dan bahkan turun dari langit. Dia mengukur Tang Wulin naik turun sebelum berkata, sepertinya kalian semua tidak mungkin bergabung dengan War God Hall. Tang Wulin tertegun. Luo Shaofeng terus berbicara, The Shrek Seven Monsters adalah masa depan akademi sehingga mereka tidak mungkin dikendalikan oleh federasi. Aku benar-benar tidak berharap akan bertemu kalian semua secepat ini. Jangan berpikir begitu Anda mempermalukan akademi. Sebaliknya, Anda bisa bertanya kepada para penumpang, dan mereka akan mengatakan bahwa Anda semua adalah pahlawan. Tahukah Anda, jika bukan karena Anda semua, ratusan nyawa bisa saja hilang di sini. Semua Anda telah memberikan layanan yang luar biasa hari ini, jadi Anda tidak mempermalukan akademi. Saya melirik dan melihat bahwa banyak tuan jiwa jahat terbunuh, dan Anda bahkan bertemu Zun Fang. Untungnya, ia seharusnya tidak tahu bahwa semua Anda adalah generasi Shrek Seven Monsters saat ini. Jika tidak, saya khawatir dia akan membunuh kalian semua dengan biaya berapapun. Junior, ingatlah untuk tidak memberitahu orang-orang bahwa Anda semua adalah Shrek Seven Monsters generasi sekarang sebelum Anda cukup kuat. Akademi memiliki banyak teman tetapi juga banyak musuh kembali untuk menentang akademi. Kami semua adalah pembangkit tenaga listrik kelas atas.
Petik 2. Jadi kemana kalian semua menuju? Aku akan memberimu tumpangan nanti untuk memastikan keamananmu. Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya setelah melihat penampilan serius Luo Shaofeng. Dia pantas disebut senior mereka. Kami sedang menuju pelatihan militer, tetapi kami belum memahami situasi spesifik. Latihan militer. Luo Shaofeng bergidik setelah mendengar dua kata ini. Tatapannya saat melihat Tang Wulin menjadi aneh dengan rasa simpati di matanya. Kalau begitu aku tidak bisa mengirimmu ke sana. Kamu harus bergantung pada dirimu sendiri untuk pelatihan militer. Kakak junior, Luo Shaofeng hendak mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tetap diam. Sebagai gantinya, dia mengangkat tangannya untuk menepuk bahu Tang Wulin. Hati-hati, dan semua yang terbaik. Tang Wulin mengerutkan kening. Sepertinya senior ini telah mengambil bagian dalam pelatihan militer sebelumnya. Selain itu, pelatihan berhasil meninggalkan kesan yang cukup mendalam padanya. Itu bukan kesan yang bagus. Pekerjaan penyelamatan berakhir segera. Korban yang terluka parah akan dipindahkan ke kota-kota terdekat sementara kereta dan rel yang rusak perlu diperbaiki. Ini bukan Tang Wulin dan perhatian teman-temannya. Tang Wulin dan kelompok itu menyembunyikan identitas mereka dengan bantuan Luo Shaofeng. Mereka tidak diinterogasi oleh pemerintah. Mereka menaiki mesia terbang yang digunakan untuk transportasi, yang membawa mereka ke kota terdekat. Kata terbaik untuk menggambarkan malam itu adalah, mengaduk-aduk jiwa. Itu bukan pengalaman yang menyenangkan berada di ujung kematian. Aku tidak akan pernah menggunakan kereta jiwa lagi. Tang Wulin berkata dengan tegas. Semua orang harus segera beristirahat. Tentang Zheng Yu. Yue Zheng Yu masih tidak sadarkan diri. Wajahnya pucat pasi. Aku akan menjaganya, Su Xiaoyan berbicara tanpa ragu sedikitpun. Tang Wulin merasa lega. Hebat, semua orang harus beristirahat lebih awal. Kami akan melanjutkan perjalanan kami setelah Yue Zheng Yu pulih. Baik, kelompok itu kembali ke kamar mereka. Tang Wulin mengirim Yue Zheng Yu ke kamarnya sebelum pergi. Su Xiaoyan membantu Yue Zheng Yu untuk melepaskan pakaiannya dan menyekat tubuhnya dengan handuk sebelum menutupinya dengan selimut. Dia menarik kursi dan duduk di samping tempat tidurnya untuk mengawasinya. Yue Zheng Yu tetap tampan seperti biasa ketika dia diam. Dia sama tampannya meski terlihat sedikit sakit-sakitan dan pucat. Bab 803, dengarkan pengakuanku. Tanpa sadar, penglihatan di depan mata Su Xiaoyan kabur. Air matanya mengalir deras. Aku selalu memanggilmu keluar untuk menjadi sombong, dan bahwa kamu menganggap dirimu superior. Bahkan, apakah aku juga tidak sombong dalam hatiku? Kamu benar. Aku benar-benar merasa rendah diri karena latar belakang keluarga kita sangat berbeda. Kamu luar biasa dan pusat perhatian banyak wanita. Aku benar-benar takut kamu tidak akan mencintaiku di masa depan seiring berjalannya waktu. Selama festival tanggal Danau Dewa Laut, ketika kamu mengucapkan kata-kata itu kepadaku secara dominan, aku merasa seperti diperlakukan sebagai barang dan aku benci diperlakukan seperti itu. 6 bulan. Kamu membelakangiku selama 6 bulan penuh. Apakah kamu tahu bahwa aku menyesal setelah kembali dari festival kencan? Meskipun aku tidak menyesal menolakmu, aku seharusnya tidak menempatkan kamu di tempat di depan begitu banyak orang. Namun, aku semakin menyesal sekarang. Aku seharusnya tidak menolakmu. Akulah yang tidak percaya padamu. Petik 2. Aku minta maaf, Zheng Yu. Ini salahku karena menjadi egois. Tolong cepat sembuh, oke? Aku tidak akan keras kepala lagi di masa depan. Su Xiaoyan membelai dahi Yue Zheng Yu saat dia mengatakan itu. Tidak, aku suka kekeras kepalaanmu. Aku menyukaimu apa adanya, sebuah suara lembut menggema. Yue Zheng Yu perlahan membuka matanya. Su Xiaoyan kaget. Dia hendak menarik kembali tangannya ketika Yue Zheng Yu meraih pergelangan tangannya. Jangan pergi, jangan tinggalkan aku. Aku sudah cukup selama 6 bulan terakhir. Wajah menawan Su Xiaoyan memerah ketika dia meraih pergelangan tangannya. Sejak kapan kamu bangun? Petik 2. Yue Zheng Yu tersenyum. Ketika kamu mengaku, kamu, wajah menawan Su Xiaoyan merah tua. Dia segera ingin melarikan diri, tetapi Yue Zheng Yu memegang erat padanya. Sekarang, bisakah kamu mendengarkan pengakuan dosa saya? Yue Zheng Yu berbicara dengan lembut. Su Xiaoyan sedikit terkejut saat dia menatapnya. Yue Zheng Yu menatap matanya. Aku minta maaf, Xiaoyan. Ini salahku. Kau benar bahwa aku terlalu bangga dan sombong.
Itu adalah sifat burukku sejak aku masih muda. Bahkan, semua orang dari keluargaku memiliki sifat buruk ini. Aku tidak mempertimbangkan perasaanmu. Aku terlalu cemas selama Sigat Lake Death Festival. Aku hanya berpikir untuk menjadikanmu pacarku secara resmi, jadi aku mengabaikan perasaanmu pada saat itu. Namun, memang benar bahwa aku tidak melakukan ini untuk amal, dan aku tidak terlalu peduli tentang latar belakang keluargamu. Petik 2. Aku minta maaf. Aku meminta maaf kepadamu dengan tulus, dan aku akan berjanji padamu bahwa aku akan berubah. Aku akan berubah menjadi lebih baik. Aku menghormatimu, mencintaimu, dan akan melindungimu. Maafkan aku, bukan? Su Xiaoyan memperhatikannya dengan linglung. Dia bergumam pada dirinya sendiri setelah beberapa saat, bodoh. Yue Zhengyu duduk. Dia jauh lebih baik setelah dia bangun, selain merasa agak lemah. Ya, aku bodoh. Aku masih tidak bisa mengendalikan kesombonganku yang menggelikan itu ketika aku mengamuk padamu hari ini. Apakah kamu tahu bahwa ketika kamu dikendalikan oleh keterampilan jiwa yang kuat dari roh jahat Tuan itu, seperti yang aku saksikan tanpa daya ketika kamu akan mati, tiba-tiba aku merasa bahwa aku adalah orang yang paling bodoh di dunia. Jika kamu mati begitu saja, aku takut aku tidak akan bisa hidup juga. Itu benar, percayalah padaku ketika aku katakan bahwa aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk membalas kematianmu. Petik 2. Su Xiaoyan menunduk. Bagaimana mungkin aku tidak mempercayaimu? Kamu menggunakan kurban untukku. Kamu membakar vitalitasmu untukku. Yue Zhengyu tertegun sejenak. Kamu tahu. Su Xiaoyan mengangguk. Namun kamu tidak pernah mengatakan kepada saya bahwa kamu memiliki kemampuan seperti itu. Yue Zhengyu tersenyum. Apakah kamu tahu dari mana arogansi klan kita berasal? Keanggunan kita tidak berasal dari garis keturunan kita tetapi dari semangat pengorbanan diri kita. Kita bersedia untuk mengorbankan diri kita sendiri untuk melindungi teman-teman kita. Dengan demikian, anggota klan malaikat suci adalah tidak diizinkan memberi tahu teman-teman mereka bahwa mereka memiliki kemampuan seperti itu. Kami hanya diizinkan menggunakan kemampuan ini untuk melindungi teman-teman kami kapanpun diperlukan. Petik 2. Su Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meratap dengan sedih saat dia memeluk Yue Zhengyu. 10 tahun? Itu 10 tahun dalam hidupmu. Kamu. Yue Zhengyu memeluknya saat dia tersenyum dan berbicara, berapa 10 tahun hidupku dibandingkan dengan bisa melindungimu. Selama kamu bersedia berada di sisiku, aku akan bahagia bahkan jika aku hidup 10 tahun lebih sedikit, hari-hariku tanpamu gelap, tapi sekarang, kau kembali. Kau tidak akan meninggalkanku lagi, kan? Su Xiaoyan bergumam, dari saat kamu menggunakan pengorbanan untukku, aku milikmu. Aku tidak akan pernah pergi lagi terlepas dari bagaimana kamu memperlakukan aku di masa depan, tidak peduli apakah kamu sombong atau tidak peduli seberapa rendahnya aku rasakan. Kamu mengorbankan dirimu untukku, aku akan berbagi masa depanku bersama kamu. Petik 2. Manfaat terbesar dari menjadi muda adalah pemulihan yang cepat. Setelah istirahat malam penuh, semua Shrek Seven Monsters penuh semangat dan energi pada pagi hari, kecuali Yue Zhengyu yang masih agak pucat. Kakak laki-laki, jadi bagaimana kita sampai di sana? Ngomong-ngomong, rasanya senang melihatmu makan seperti ini lagi, Xie tersenyum ketika mengatakan itu. Semua orang berkultivasi sendiri ketika mereka berada di pengadilan dalam. Mereka tidak menghabiskan banyak waktu satu sama lain lagi, terutama Tang Wulin. Dia menjalani gaya hidup kultivasi tertutup. Sudah lama sejak dia berlatih dengan rekan-rekannya. Tang Wulin berbicara, kami tidak punya pilihan lain selain naik mobil jiwa jika kami tidak naik kereta ekspres jiwa. Yue Zhengyu berbicara, alangkah baiknya jika kita memiliki Mesya. Yuanen Yehui berbicara, berhentilah bercanda. Mesya, Anda tidak diizinkan terbang di dalam wilayah udara federasi bahkan jika Anda memiliki Mesya kecuali jika Anda memiliki izin khusus federasi. Itu sama sekali tidak mungkin. Setiap daerah di federasi memiliki kekhususannya sendiri, lulus. Hanya departemen atau militer tertentu yang memenuhi syarat untuk memimpin Mesya ke tempat manapun. Petik 2. Su Xiaoyan berbicara, ngomong-ngomong, Zhengyu hanya bercanda. Mobil itu kalau begitu. Sekelompok orang mengalihkan pandangan mereka sekaligus dengan perhatian mereka semua berfokus pada Su Xiaoyan. Su Xiaoyan berbicara dengan sedikit tidak nyaman, mengapa semua orang menatapku? Xie bertanya karena penasaran,
jadi kalian berdua baik-baik saja sekarang. Yue Zhengyu memelototinya. Sejak kapan kita tidak baik? Hanya ada sedikit kesalahpahaman di antara kita. Persis. Su Xiaoyan langsung menimpali. Xie mengerucutkan bibirnya. Kalian berdua telah menang kalau begitu. Su Xiaoyan melingkarkan lengannya di lengan Yue Zhengyu dengan kebahagiaan yang berseri-seri di wajahnya. Aku mendengar bahwa Tang Sekte memiliki harta surga dan bumi yang memperpanjang hidup seseorang. Zhengyu dan aku akan melakukan misi seperti itu ketika pelatihan militer kita berakhir. Tang Wulin tersenyum. Tidak hanya kalian berdua tetapi semua orang harus pergi. Kami adalah sebuah tim. Ye Xinglan yang tidak mengucapkan sepatah kata pun akhirnya berbicara. Kapten, apakah Anda punya rencana? Maksud saya untuk kita semua di sini. Tang Wulin menjawab, saya telah belajar banyak informasi yang berguna dari senior War God Hall kemarin. Sebagai permulaan, kita tahu tentang keberadaan War God Hall dan beberapa aturan benua yang tak terucapkan. War God Hall adalah eksklusif federasi, kekuatan tempur di mana pusat-pusat kekuatan berkumpul. Spirit Pagoda memiliki organisasi yang serupa, seperti Battle Soul Hall dan ruang ibadah Tang Sekte. Akademi memiliki lapangan dalam dan paviliun Dewa Laut. Ini semua adalah pasukan tempur teratas di benua itu, generasi baru dari Shrek Seven Monsters. Saya hampir yakin bahwa kita akan menjadi perwakilan akademi. Dengan kata lain, kita tidak akan diizinkan untuk bergabung dengan Spirit Pagoda atau War God Hall. Namun, kita milik Tang Sek yang memiliki hubungan yang dekat dengan akademi. Oleh karena itu, saya pikir itu akan menjadi cakupan ruang lingkup kami sampai kami mencapai tingkat dasar kultivasi tertentu. Petik 2. Setelah pelatihan militer kita berakhir, asalkan kita telah menyelesaikan 2 tahun pelatihan militer seperti yang disebutkan oleh Penatua Kai, kekuatan kita harus dinaikkan ke tingkat yang sama sekali baru. Beberapa dari kita seharusnya sudah menembus peringkat ke-60 dan menjadi jiwa kaisar, maka, dalam 2 tahun berikutnya kita harus menyelesaikan upgrade armor pertempuran kita sesegera mungkin. Kita hanya dianggap mampu melindungi diri kita sendiri setelah menjadi Master Armor Pertempuran 2 kata. Armor Pertempuran 2 kata memiliki sayap, jadi itu tidak akan mempengaruhi kita bahkan jika kita tidak memiliki mesia, radar federasi dapat membatasi mesia tetapi tidak sayap kita. Petik 2. Pada saat ini, Tang Wulin berhenti sejenak. Kemudian, dia sedikit menundukkan kepalanya. Saya ingin meminta maaf kepada semua orang karena saya telah berkultivasi sendiri sejak saya kembali ke sini. Saya jarang menghabiskan waktu berlatih bersama dengan Anda semua. Akibatnya, saya menjadi kurang terbiasa dengan metode pertempuran semua orang dan gagal bekerja, baik untuk semua orang. Kalau tidak, situasi kemarin tidak akan seburuk itu. Petik 2. Bab 804, Jalan Emas atau Jalan Mati. Kelompok mereka berdiri saling menatap. Su Lizhi menghela nafas pelan. Sebenarnya, kamu tidak bisa disalahkan karena kita semua jarang berlatih satu sama lain. Kita belajar di bawah guru yang berbeda setelah kita memasuki pelataran dalam untuk meningkatkan diri kita sendiri, jadi kita memiliki lebih sedikit kesempatan untuk berlatih bersama dibandingkan sebelumnya. Kerjasama kita belum menjadi jauh lebih baik, terutama setelah semua orang menjadi Master Armor Pertempuran 1 kata. Kita harus benar-benar meningkatkan area ini. Petik 2. Tang Wulin mengangguk. Itu benar. Kerja sama kita sekarang adalah dari waktu kita bersama bertahun-tahun yang lalu. Itu masih tingkat yang sama dengan 4 tahun yang lalu. Mungkin bahkan kurang dari itu. Sungguh, kita tidak begitu akrab dengan keterampilan baru masing-masing, dan itu tidak baik-baik saja. Kami adalah Shrek Seven Monsters, dan kami adalah sebuah tim. Kemampuan tempur kami secara keseluruhan harus meningkat, bahkan berkali-kali. Dengan demikian, kami harus meningkatkan latihan bersama kami selama pelatihan militer untuk meningkatkan kerja sama kami. Ye Xinglan mengangguk dan berbicara, saya setuju. Kelompok itu mengangguk berturut-turut. Tang Wulin berkata, baiklah. Ayo berangkat sekarang. Kita perlu mendapatkan mobil sesegera mungkin. Penatua Kai menekankan tentang penggunaan waktu sehingga waktu kita tentu tidak terbatas. Terlebih lagi, kita bisa memiliki kejadian yang tidak terduga seperti kemarin. Uang yang dibayar Muchen untuk Tang Wulin tidak cukup untuk membeli mobil, tetapi mereka masih bisa menyewa satu. Mereka menyewa mobil di kota saat ini dan mengembalikannya ke kantor cabang setempat ketika mereka tiba. Semua orang terampil dalam mengemudi sehingga itu bukan masalah besar bagi mereka.
Mobil 7 tempat duduk persis seperti yang mereka butuhkan. Itu tidak mewah, tetapi cukup nyaman bagi mereka. Xie ditugaskan mengemudi sementara Tang Wulin memeriksa peta dan sisanya duduk di belakang. Su Xiaoyan dan Yue Zhengyu masih marah satu sama lain, tetapi mereka tidak dapat dipisahkan pada hari ini. Dia tidak tidur nyenyak malam sebelumnya, jadi dia tertidur di pelukan Yue Zhengyu dengan sangat cepat selama naik mobil yang stabil. Pada kecepatan kita saat ini, kita akan membutuhkan 4 hari lagi sebelum kita dapat tiba di tujuan jika kita mengemudi lebih dari 10 jam sehari. Kecepatan kereta ekspres jiwa masih lebih cepat. Tang Wulin melihat peta saat dia sedikit mengernyit. Lupakan saja, bagaimana kalau kita mengalami kecelakaan lain? Kamu tidak bisa memperkirakan waktu seperti ini. Kakak, kamu tidak ditakdirkan untuk naik kereta jiwa, Xie tersenyum ketika berbicara. Perjalanan berikut ini cukup lancar pada akhirnya. Setidaknya, tidak ada kejadian aneh lainnya seperti bertemu Tuan Jiwa Jahat. 4 hari kemudian, mereka tiba di kota pesisir timur Laut Benua, kota Nordsea. Suhunya jelas jauh lebih rendah karena mereka melakukan perjalanan jauh dari timur laut setelah sekian banyak. Meskipun perubahan suhu tidak mempengaruhi mereka dengan basis budidaya mereka, cuaca masih terasa dingin setelah mereka menghabiskan beberapa waktu di sana. Kami akhirnya di sini. Mobil memasuki Nordsea City, dan mereka mengembalikannya. Hal pertama. Seluruh kelompok tampak agak lesu. Mereka mengemudi selama lebih dari 10 jam sehari. Itu tidak dianggap sebagai beban fisik, tetapi sangat melelahkan secara mental. Tang Wulin berbicara, kita belum bisa berhenti. Saya masih memiliki firasat bahwa ini akan sangat merepotkan nanti. Biarkan saya bertanya-tanya tentang bagaimana kita bisa pergi melalui laut ke tujuan kita. Menurut instruksi Penatua Kai, lokasi pelatihan militer mereka akan berada di sebuah pulau sekitar 30 km jauhnya dari kota Nordsea. Mereka tentu membutuhkan perahu untuk mencapai pulau dari tempat mereka berada sekarang. Profesi mobil sewaan adalah bagian dari industri transportasi, jadi mungkin mereka akan tahu kemana harus menyewa perahu. Xie menunjuk ke kantor penyewaan mobil yang baru saja mereka tinggalkan. Tang Wulin menjawab, mungkin. Xie berbicara, aku akan bertanya. Beberapa saat kemudian, ekspresi Xie tampak sedikit tidak menyenangkan ketika dia berjalan keluar dari kantor penyewaan mobil sekali lagi. Kakak, penilaianmu benar. Bukanlah tugas yang mudah untuk tiba di pulau tanpa nama itu. Kau tahu apa yang dikatakan staf kantor penyewaan mobil? Xie memiliki ekspresi tanpa suara di wajahnya. Tang Wulin berbicara, apa yang terjadi? Xie menjawab, dia tampak seolah-olah dia melihat hantu ketika dia mendengar bahwa kita sedang menuju ke laut. Dia bertanya apakah kita mencari malapetaka kita sendiri. Selain itu, mereka mengatakan bahwa tidak ada dermaga di Nordsea City. Bahkan bukan yang dasar. Ini karena tidak hanya ada ombak besar tetapi juga sejumlah besar makhluk jiwa laut yang tumbuh subur di perairan Nordsea City. Ini digambarkan sebagai area kehidupan terlarang, dalam kata-kata mereka. Petik 2. Aku tahu itu, Tang Wulin menjadi terdiam. Bahkan tidak bisa bepergian dengan kapal yang lebih besar. Yue Zhengyu bertanya. Xie berbicara, kapal yang lebih besar. Kamu terlalu banyak berpikir. Hanya Skysea City dan Issea City yang memiliki dermaga di mana kapal-kapal besar dapat berlabuh di bagian timur Laut Benua. Seberapa jauh tempat ini dari kedua kota itu? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan bolak-balik? Selain itu, apakah mungkin bagi kita untuk memindahkan sebuah kapal besar melalui perairan yang dipenuhi dengan populasi binatang buas jiwa laut yang padat? Petik 2. Tang Wulin mengangkat bahu dan berbicara, sepertinya ini akan menjadi masalah pertama yang akan kita hadapi. Saya pikir ini dianggap sebagai persidangan sebelum pelatihan militer. Yuanen Yehui berbicara, mari kita lihat dulu pantai. Melihat itu percaya, kita akan melihat seberapa kuat makhluk jiwa laut itu terlebih dahulu dan mencari tahu apakah kita mampu menghadapinya atau tidak. Pergi. Tang Wulin melambaikan tangannya ketika kelompok itu naik mobil sewaan dan langsung menuju ke pantai timur kota Nordsea. Mereka menemukan jalan mereka terhalang oleh penghalang sekitar 5 km dari pantai. Semua jenis senjata jiwa yang berat menutupi penghalang, baik itu bendungan atau dinding, yang tingginya ratusan meter. Kelompok itu tidak dapat menahan diri untuk menatap dengan bingung ketika melihatnya. Meskipun mereka belum melihat laut,
mereka bisa tahu dari tembok yang dibangun untuk bertahan melawan binatang buas laut bahwa dunia yang diperintah oleh air di luar cukup mengerikan. Siapa di antara kamu yang mengenali perangkat jiwa di sana? Tang Wulin bergumam. Dia benar-benar tidak pandai ketika datang ke perangkat jiwa. Dia hanya dilengkapi dengan beberapa pengetahuan dasar. Xie memberikan senyum yang dipaksakan ketika dia berbicara. Aku tidak tahu terlalu banyak tentang perangkat jiwa, tapi lihatlah area di bawah dinding. Itu seharusnya sirkuit baterai tenaga jiwa super. Tidak perlu bagiku untuk memberikan lebih banyak penjelasan tentang fungsinya, kan? Petik 2. Bukanlah lelucon bahwa setidaknya ada 3 tempat di bawah dinding dengan bangunan-bangunan yang menunjukkan tanda-tanda peringatan bahaya ekstrim mengikuti arah jari Xie. Dia dapat dengan mudah mengidentifikasi keadaan bangunan dan label yang ditampilkan. Sirkuit baterai tenaga jiwa super adalah bentuk baterai super dengan struktur yang sangat kompleks yang dibangun dengan susunan jiwa pada intinya. Itu mampu memberikan sejumlah besar energi. Secara umum, itu diperlukan untuk penggunaan perangkat jiwa yang kuat seperti perisai jiwa kelas militer skala besar yang berbeda dari akademi. Selain itu, ada juga beberapa meriam jiwa super yang menggunakannya sebagai fondasi mereka. Tidak pernah mencoba untuk menyeberangi lautan, itu akan menjadi tugas yang sangat sulit bagi mereka untuk bahkan meninggalkan kota sekarang. Ini bukan jalan emas. Ini jalan kematian. Su Lizhi tersenyum pahit dan berbicara. Tang Wulin segera kembali tenang setelah shock sesaat. Ayo, mari kita kembali dulu. Tentu saja, dia tidak bisa membawa serta teman-temannya dan bertindak gegabah sebagai kapten skuadron. Mereka kembali ke kota di mana Tang Wulin pertama kali menemukan sebuah hotel kecil dan check-in ke sebuah hotel, kemudian ia menyebar peta yang baru dibeli dari Northsea City sebelumnya di atas meja. Semua orang melihat, sektor merah haruslah sektor dinding yang dijaga. Ini adalah garis pantai yang memanjang 50 km dengan sebagian darinya terbuat dari terumbu besar. Area yang tidak terhalang oleh karang semuanya tertutup oleh dinding. Di mana-mana dilengkapi dengan perangkat pertahanan. Sangat jelas bahwa radar pemantau mereka adalah yang paling canggih di sini. Hampir tidak mungkin bagi kita untuk menyelinap melewati tempat itu, dan bagaimanapun kita tidak bisa melawan dengan cara mereka. Petik 2. Perairan di luar semua berlabel tengkorak di peta. Tidak perlu kata-kata untuk menggambarkan apa yang menandakan itu. Di sisi lain, peta yang diberikan oleh Penatuakai tidak menunjukkan label-label ini tetapi hanya sebuah pulau kecil dan perjalanan linear dari kota Northsea. Yang disebut jalan emas harus jarak dari Northsea City ke pulau. Kita tidak bisa melompati jalan kita, jadi hanya ada satu cara untuk mengambil jalan memutar. Kita masih perlu melihat-lihat pantai. Lagi pula, kita bahkan belum memiliki koordinat. Kita hanya tahu bahwa ada pulau kecil 30 km dari arah linear Northsea City. Petik 2.